Okay, good morning, and how are you today? Wish you all in a good condition, right? Okay, welcome to our free scholarship webinar session. Nah, kali ini webinar kita akan membahas di negara Kanada. Nah, kali ini kita akan dihadiri oleh special guest speaker bersama Miss Azra. Oke, sebelum kita berkenalan lebih lanjut bersama Miss Azra, izinkan saya membacakan sedikit prestasi yang sudah saya rangkum. Beliau adalah awardee UBC International Scholars Program. Beliau juga merupakan finalis fiksi 2024. Beliau juga merupakan runner-up LPDP Mata Garuda Business Plan Competition 2025 dan beliau juga multi award winning research and essay competition dan masih banyak lagi. Nah, oke, kalau begitu langsung saja kita sapa Miss Azra. Halo Miss Azra. Halo Kak, Gimana kabarnya, Miss? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kalau boleh tahu, Miss lagi di mana nih, Miss? Aku lagi di Jakarta, jadi pakai WIB. Oh, kirain lagi di Kanada nih, Miss. Nggak lagi libur. Oh gitu, berarti sama ya, Miss, kita waktu Indonesia Barat. Betul. Oke, teman-teman, pasti teman-teman udah pada penasaran kan gimana sih perjalanan Miss Azra ini bisa sampai meraih beasiswa UBC Award. Kalau gitu, langsung aja kita berikan waktu dan kesempatan kepada Miss Azra. Dipersilakan, Miss. Ya, makasih Kak Nadira. Ini waktunya aku sampai jam berapa ya Kak? Berapa menit uh, pemaparannya? Pemaparannya di 90 menit, Kak. Oh, oke oke oke. Siap. Oke. Udah kelihatan? Oke, kelihatan, Kak. Hmm, Oke, selamat pagi teman-teman semua. Makasih ya pagi hari ini udah join di Zoom hari Minggu gitu ya. Perkenalkan semua. Oh ya, terima kasih juga Kak Nadira udah membuka sesi pagi hari ini. Um, Perkenalkan semua teman-teman, nama kakak Kak Azra Ardelia. Sebenarnya ada nama belakangnya Kak Azra Ardelia Salma, tapi kalau di Indonesia biasanya dikenalnya kan kita nama depan sama nama tengah ya. Kalau di luar negeri kan nama depan sama nama belakang. Jadi dikenalnya sebagai Azra Ardelia. Nah, hari ini kakak mau bagi-bagi tips sedikit atau cerita sedikit tentang perjalanan Kak Azra. Gimana sih sampai Kak Azra itu dari Indonesia dapat beasiswa ke Kanada, ke UBC tepatnya di University of British Columbia, Kanada dengan full beasiswa dari kampusnya. Di sini Kak Azra akan menceritakan pengalaman Kak Azra, terus juga apa yang waktu SMA Kak Azra siapkan dan lain-lain yang Kak Azra harap teman-teman itu bisa contoh juga kalau misalnya memang teman-teman punya mimpi yang sama sama Kak Azra, yaitu ke luar negeri kuliah dengan beasiswa kayak gitu. Em, ini Kak Azra nggak tahu bakal sampai 1,5 jam atau enggak pemaparan materinya. Tapi kalau misalnya ternyata nanti Kak Azra lebih cepat selesainya, mungkin nanti kita izin kita alokasiin aja mungkin ke Q&A ya. Oke. Oke, ini perkenalan sedikit tentang Kak Azra. Jadi Kak Azra itu kalau misalnya dikenal, Kak Azra ada dua kata yang menggambarkan Kak Azra, yaitu pendidikan dan juga lingkungan. Itu adalah dua hal yang Kak Azra suka dan dua hal juga topik yang Kak Azra bawa ketika Kak Azra mendaftar ke kampus atau ke tempat kuliah Kak Azra sekarang. Nah, itu nanti kenapanya mungkin bisa nanti seiring berjalannya materi ini akan teman-teman tahu gitu kenapa sih pendidikan dan juga lingkungan. Kak Azra alhamdulillah mendapatkan beasiswa International Impact Award dari UBC menjadi satu dari 28 sedunia dengan jurusan PPE atau Filosofi Politik dan Ekonomi. Tahun ini tahun kedua, teman-teman. Oh ya, Kak Azra juga waktu SMA sering ikut lomba dan juga bangun komunitasnya Kak Azra sendiri. Oke, ini kenapa sih pertama kita kan awal-awal tuh kayak
kita mantik dulu gitu ya pertanyaan, kenapa sih kuliah ke luar negeri gitu. Nah, kalau ini sebenarnya 5 alasan yang Kak Azra punya, walaupun mungkin kita bisa punya alasan yang beda-beda, tapi inilah alasannya Kak Azra. Sebenarnya ya, alasan Kak Azra yang awal itu sebenarnya simple banget teman-teman. Karena Kak Azra itu tinggal besar dari kecil sampai SMA itu di Depok. Dan kalau misalnya Kak Azra mau kuliah, itu kayaknya bosen gak sih kalau di Depok lagi gitu kan? Karena di Depok ada UI itu kan. Sedangkan kalau nggak di UI di mana? Maksudnya kayak pasti orang-orang tanya, oh kenapa nggak kuliah di UI gitu, daripada ditanyain kenapa nggak kuliah di UI, mendingan Kak Azra kabur aja ke luar negeri gitu kan, biar nggak ditanyain kenapa nggak kuliah di UI karena udah bosen banget di Depok. Nah, itu adalah alasan kenapa Kak Azra awalnya pengen nih cari-cari nih gimana sih caranya kuliah ke luar negeri kayak gitu. Tapi selain alasan yang sangat jahil itu, ini alasan-alasan yang mungkin teman-teman juga punya dan lebih ke mungkin benefit yang teman-teman akan dapatkan kalau misalnya teman-teman kuliah di luar negeri. Yang pertama itu pengalaman baru. Tentunya pengalaman baru ketemu sama banyak orang dari berbagai negara dan budaya itu suatu pengalaman yang sangat berharga. Gimana kita belajar budaya orang lain, kita tahu tentang negara mereka, dan kita juga sharing gitu tentang negara Indonesia ke mereka, tentang budaya kita belajar perbedaan, atau kita belajar kayak, oh sesuatu yang normal di kita, itu tuh ternyata aneh ya di mata orang lain, dan sebaliknya. Kayak, Hmm, 1 tahun Kadri di Kanada itu Kadri ketemu sama teman-teman yang bukan dari Asia, misalnya dari kayak Eropa, Kanada, Amerika, atau Afrika gitu ya. Mereka tuh aneh banget sama jus alpukat karena alpukat itu dimakannya pakai nasi. Jadi di sana itu alpukat itu dimakannya pakai nasi sama mangga sama tuna. Terus kayak, "Hah, makan nasi sama mangga gitu." Tapi pas Kak Azri ceritain, oh ya aku pakai jus alpukat, tahu aku pakai jus alpukat ditambahin apa susu kental manis warna coklat. Itu mereka kayak, hah, kayak udah enak banget gitu dengernya. Dan mereka juga nggak biasa banget, apa aneh banget yang samanya namanya choco cheese. Jadi kalau kita nyamperin coklat sama keju, coklat keju itu mereka kayak, apa sih kamu ini gitu. Nah itu kan sebenarnya hal-hal kecil yang ternyata kita baru tahu. Dan juga lainnya gitu kayak misalnya ternyata bahasa Sanskerta kita, teman-teman, kita kan pakai bahasa Sanskerta ya, bahasa lamanya kita itu tuh banyak punya persamaan kata dengan bahasa India atau Pakistan. Jadi mereka itu punya bahasa, mereka juga punya Sanskerta, namanya Sanskrit. Terus kayak mereka tuh sebut kursi juga kursi, mereka sebut guru juga guru, terus surya, pokoknya banyak banget kata-kata yang sebenarnya itu ternyata kita sama gitu sama orang India atau Pakistan. Nah, selain itu juga belajar dengan cara berbeda. Kita menikmati sistem belajar yang beda di luar negeri, di negara yang mungkin lebih maju dari Indonesia, dan sistem pendidikan yang lebih baik secara kualitas dan juga pengajar-pengajarnya. Nah, itu juga sangat memberikan pengalaman ya. Kalau misalnya Kak Azra sedikit bisa cerita, itu kalau di kampus Kak Azra itu tuh kita bisa datengin ke ruangan profesornya. Jadi setiap profesor itu punya namanya office hour atau jam di mana mahasiswa dari satu kelas itu bisa datang ke dia gitu. Jadi kita benar-benar datang ke depan profesornya, terus kayak ya udah kita nanya apa yang kita mau tanya. Kalau misalnya kita itu malu nanya di kelas atau nggak sempat nanya di kelas, jadi kita benar-benar kayak kayak benar-benar one on one gitu sama profesor. Nah itu kan sesuatu yang mungkin aja kita nggak dapet kalau misalnya kita kuliah di Indonesia. Yang ketiga, jalan-jalan sambil belajar. Tentunya ya, kita bisa explore negara tempat kita belajar, misalnya kayak Kanada, Kak Azra bisa explore Kanada, kota-kota di dekat tempat kampus Kak Azra berada. Kalau misalnya mau lebih jauh lagi juga bisa ke Amerika, itu tinggal nyetir gitu. Atau mungkin teman-teman yang nanti kuliahnya di Eropa lebih enak lagi naik kereta langsung nyampe negara baru gitu. Jadi itu juga sesuatu nilai plus banget, kita bisa jalan-jalan em, mengelilingi dunia gitu. Yang keempat, kita punya teman internasional. Tentunya ya, kita punya teman internasional yang mungkin aja jadi sahabat kita yang lebih dekat daripada teman-teman kita dari Indonesia. Maksudnya, kita juga punya teman Indonesia ketika kuliah di luar negeri, tapi kita juga punya teman-teman internasional yang ternyata bisa dekat juga loh sama kita. Dan yang kelima, tentunya kesempatan karir yang lebih luas karena teman-teman membawa nama kampus di luar negeri, terus membawa banyak-banyak pengalaman, jadi akan lebih mudah kalau teman-teman mau memang kerja di luar negeri. Nah, ini adalah scholarship preparation journey-nya Kak Azra.
Jadi, yang pertama itu kita riset beasiswa dan kampus. Jadi ini juga sebuah mapping yang bisa teman-teman ikutin. Kalau misalnya teman-teman mau ikutin Kak Azra gitu ya. Jadi ini adalah uh, yang Kak Azra pernah lakukan waktu selama SMA dari kelas 10 lah ya. Atau mungkin kalau teman-teman udah kelas 11 atau mau naik kelas 12 itu juga nggak ada kata terlambat. Kalau misalnya ada yang nanya, Kak aku udah kelas segini, udah terlambat belum ya? Udah terlambat belum ya? Sebenarnya nggak ada yang terlambat teman-teman. Jadi selama masih memang ada waktu, ada kesempatan, ya kenapa nggak dicoba aja gitu kan. Yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah riset beasiswa dan kampusnya. Cari tahu dulu nih kampus apa yang teman-teman inginkan. Cari tahu dulu nih teman-teman ini pengen uh, kuliah di negara yang seperti apa, kampus yang seperti apa, jurusannya seperti apa, kira-kira kampus mana yang bisa paling memenuhi atau paling sesuai dengan ekspektasi yang teman-teman inginkan untuk sebuah kampus dan masa kuliah teman-teman gitu. Setelah itu baru cari tahu syaratnya, deadline-nya, dan juga peluangnya itu seberapa besar sih, seberapa ketat sih beasiswanya kayak gitu. Yang pertama kita riset dulu nih negaranya. Kalau dari Kak Azra sendiri waktu SMA, itu Kak Azra pengennya itu negara yang English speaking country. Karena Kak Azra itu bukan orang yang gampang belajar bahasa. Jadi misalnya kalau Kak Azra ke Jepang, ke Jerman atau kemana gitu ya yang nggak pakai bahasa Inggris, itu kayaknya Kak Azra nggak bisa ngomong gitu. Jadi Kak Azra maunya tuh pengen yang negara pakai bahasa Inggris. Nah itu satu. Terus Kak Azra pengen negara yang agak sedikit jauh gitu. Biar sekalian aja jauh gitu kan. Nah itu dua syarat negara yang Kak Azra mau. Terus kalau kampus, Kak Azra itu pengen syarat kampusnya waktu itu, Kak Azra pengen setidaknya kampus yang memiliki peringkat yang lebih bagus daripada kampus-kampus di Indonesia. Ah, itu semua uh, bisa disesuaikan sama teman-teman masing-masing. Cuman itu adalah salah satu gambaran di bagaimana cara Kak Azra menyaring kampus-kampus mana yang ingin Kak Azra daftar dan juga cari beasiswanya. Terus setelah itu Kak Azra pengen jurusan apa? Kak Azra pengen banget jurusan PPI, Filosofi Politik Ekonomi, dan jurusan PPI itu nggak di semua kampus tuh ada gitu. Nah, setelah itu baru deh kita cari beasiswanya. Oh, beasiswa seperti apa ya yang tersedia? Kita cari browsing di internet, beasiswa seperti apa yang tersedia, apakah ada beasiswanya atau enggak, beasiswanya full atau enggak, terus apa aja syarat beasiswanya, apakah kita memenuhi syaratnya, deadline-nya kapan, dan apa saja yang kita perlu persiapkan, kayak gitu. Setelah itu, kita buat rancangan mimpi. Karena setiap beasiswa kampus, itu kan pasti ada peluangnya. Dan peluangnya itu tuh nggak semuanya 100%. Bahkan nggak ada yang 100% gitu kan. Ada yang peluangnya cuma 50%, ada yang 2%, ada yang 1%, ada yang 30% gitu. Kita nggak bisa tahu kita nggak bisa punya jaminan apakah kita beneran keterima atau enggak di kampus dan beasiswa yang kita inginkan. Makanya kita harus punya rancangan mimpi supaya kita tetap bersiap dengan apapun yang akan terjadi di masa depan gitu. Siapkan planning A, planning B, planning C, sampai planning yang paling buruk. Kalau dulu Kak Azra, itu kan Kak Azra pengen banget uh, beasiswa ke luar negeri. Waktu itu planning A-nya Kak Azra itu dapat beasiswa dari pemerintah di kampus yang lain gitu, yang memang dia tuh tidak punya beasiswa dari kampusnya sendiri, jadi harus pakai beasiswa pemerintah. Nah, planning B-nya adalah kampus yang Kak Azra mau dengan beasiswa dari kampus. Planning C-nya adalah kampus yang tidak terlalu Kak Azra mau tapi pakai beasiswa. Planning D-nya adalah Kak Azra kuliah di Indonesia, kuliah di kampus-kampus yang Kak Azra mau di Indonesia. Planning planning kelimanya adalah tetap kuliah di Indonesia, nggak harus kampus-kampus yang sangat-sangat top-top banget, tapi maunya tetap negeri. Planning terakhirnya adalah di Kak Azra pilih kampus yang bukan negeri kayak gitu. Jadi itu adalah planning-planning yang Kak Azra buat. Bukan apa namanya, bukan berarti ada yang terbaik, ada yang terburuk. Itu hanya berdasarkan mimpi Kak Azra gitu. Sebagaimana Kak Azra itu punya mimpi dan Kak Azra urutin gitu. Kira-kira kemauan Kak Azra itu berdasarkan kayak gimana sih kayak gitu. Nah itu adalah planning A sampai planning yang paling terakhir kayak gitu. Dan itu tuh benar-benar sangat membantu ya teman-teman. Teman-teman juga Kak Azra sarankan banget untuk membuat planning seperti itu. Yang penting kita harus ikhlas, apapun yang akan Tuhan berikan itu kita jalani aja, kita terima aja. Karena itu kan sudah menjadi bagian dari rancangan kita yang memang sebenarnya kita semua persiapkan kayak gitu. Nah, terus yang ketiga teman-teman ini bangun portofolio. Nah, ini tuh yang paling penting teman-teman. Karena kalau misalnya kita berpikir, oh
kenapa ya kampus itu mau kasih beasiswa ke kita gitu kan? Kenapa ya ada kampus, ada lembaga, ada misalnya pemerintah gitu mau kasih beasiswa uang bermiliaran-miliaran untuk kita kuliah di luar negeri untuk biaya hidupnya gitu. Kenapa ya gitu kan? Sebenarnya itu kan pasti ada alasannya gitu kan. Mereka pasti melihat sesuatu yang ada di diri kita sehingga mereka tuh oh oke aku pengen deh biayain kamu kuliah kayak gitu. Nah, untuk supaya kita tuh punya sesuatu di diri kita yang membuat orang lain pengen membiayain kita untuk kuliah, itu kan tentunya kita harus membangun portofolio atau membangun nilai dalam diri kita gitu. Nah, itu juga adalah hal yang teman-teman atau waktu itu Kak Azra lakukan selama SMA, yaitu membangun portofolio. Dibagi jadi dua teman-teman. Yang pertama akademik. Akademik itu termasuk dengan nilai, lomba, dan juga kalau misalnya teman-teman suka nulis, riset, dan lain-lain, itu portofolio akademik yang bisa menunjukkan kalau teman-teman itu memang seseorang yang aktif di bidang akademik dan memiliki pencapaian di bidang akademik. Yang kedua adalah non-akademik. Ini bisa berarti organisasi, relawan, atau juga menunjukkan skill kepemimpinan yang teman-teman punya. Nah, setelah itu kita ke bagian yang paling penting teman-teman, yaitu adalah persiapan bahasa, tes, dan dokumen. Yang pertama, kita harus siapin rapot dan transkrip. Rapot itu yang bener-bener kayak per semester gitu ya teman-teman. Kalau transkrip itu dia cuma tulisan tabel semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Jadi dua-duanya itu harus disiapkan. Terus yang kedua itu sertifikat kegiatan. Kalau misalnya teman-teman punya kegiatan organisasi atau relawan gitu itu juga disiapkan. Terus surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu surat misalnya teman-teman dari guru, dari sekolah. Kalau misalnya guru atau sekolah teman-teman itu merekomendasikan teman-teman secara pribadi untuk ke kampus teman-teman. Terus esai motivasi kenapa teman-teman ingin mendaftar beasiswa, kenapa teman-teman ingin ke kampus tersebut dan lain-lain itu ada esainya. Setiap esai itu dia beda-beda, em, setiap kampus itu beda-beda pertanyaan esainya gitu. Tapi setiap kampus pasti ada esainya. Yang selanjutnya adalah IELTS atau TOEFL, jadi sertifikat bahasa Inggris teman-teman. Jadi memang kalau misalnya kita mau ke luar negeri itu, apalagi ke English speaking country itu kan pasti kita diwajibkan gitu ya untuk bisa bahasa Inggris. Nah, gimana sih cara mereka tahu kemampuan bahasa Inggris kita? Yaitu dengan tes namanya IELTS atau TOEFL. Nah, ini dua tes yang bisa teman-teman ambil, tapi teman-teman bisa pilih salah satu, tapi saran Kak Azra adalah teman-teman lihat dulu kampus dan negara tujuan yang teman-teman inginkan, apakah mereka lebih lebih memprioritaskan IELTS atau TOEFL karena setiap negara itu bisa beda-beda teman-teman. Dan persiapan itu cukup lama ya teman-teman, kayak bisa setahunan lebih. Kalau waktu itu Kak Azra hampir 1 tahun untuk menyiapkan IELTS-nya sendiri. Jadi teman-teman itu juga bisa sesuatu hal yang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari kayak gitu. Butuh 1 tahun atau 1,5 tahun untuk IELTS kalau memang teman-teman mau kecepatannya itu tuh tidak terlalu buru-buru gitu. Lalu ada SAT dan Cambridge A-Level. Cambridge A-Level ini nggak terlalu penting kalau misalnya teman-teman nggak mau ke UK, nggak mau ke Inggris. Dan SAT ini berguna kalau misalnya teman-teman mau ke Jepang atau Amerika atau kampus-kampus lain yang memang mereka itu membutuhkan SAT. SAT itu kayak UTBK-nya Amerika kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah submit dokumen dan ketika kita udah submit dokumen, kita harus persiapan menunggunya sambil mempersiapkan wawancara kita dan juga menunggu hasil yang terbaik. Kayak gitu kira-kira. Oke, ini ada kayak Kak Azra bagi lagi kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, Kak Azra minum dulu. Oke. Eh, ini kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi ini Kak Azra buatnya kalau misalnya untuk S1 ya, kalau untuk S1 seperti ini, kalau misalnya memang teman-teman baru naik SMA, ini penting banget nih buat teman-teman screenshot gitu ya. Kalau misalnya teman-teman udah di kelas 11, ya ikutin di kelas 10-nya sama kelas 11-nya digabung jadi 1 tahun. Kalau udah kelas 12, bisa lihat aja yang di kelas 12 gitu. Jadi nggak harus yang kayak, oh udah kelas 12 ketinggalan, nggak juga. Jadi yang pertama itu kelas 10, kita atau kapanpun itu ya pokoknya kita pertama itu baru harus mulai dari tentukan negara kampus dan jurusan yang kita mau lalu bangun portofolio terus kita
kita semangat sekolah gitu ya, kita pastikan rata-rata rapor kita di atas 80 dan mulai belajar IELTS atau SAT. Lalu kelas 11 kita perbanyak lagi lombanya, aktif-aktif lagi, dan mulai lebih serius untuk belajar IELTS dan juga SAT. Nanti kelas 12 ambil IELTS-nya, ambil SAT-nya, daftar beasiswanya, dan juga persiapan juga kalau misalnya memang teman-teman punya plan keduanya, rencana keduanya kalau nggak keterima beasiswa di luar negeri adalah kuliah di dalam Indonesia, juga disiapkan untuk UTBK atau untuk tes PTN gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah kelas 12, langsung aja lihat yang kelas 12, teman-teman harus berarti sekarang ambil IELTS, ambil SAT, terus mulai daftar kampus dan juga beasiswa, karena biasanya mereka itu ada di semester satunya kelas 12 daftarnya teman-teman. Baru deh, abis semuanya daftar di semester satu, nanti semester 2 udah selesai semua urusan luar negerinya, siapin untuk PTN-nya, kayak gitu. Nah, ini Kak Azra kayak sedikit penjelasan tentang IELTS, SAT, dan A-Level. Kalau IELTS itu kita adalah tes kemampuan bahasa Inggris yang diakui secara internasional, menjadi syarat utama ke luar negeri termasuk untuk beasiswa. Biasanya skor umum yang diminta adalah 6,5 sampai 7,5 tergantung dengan kampus dan jurusan. Dan sebenarnya kalau patokan ratanya itu, IELTS-nya itu jangan ada yang di bawah 6,5 karena IELTS itu punya empat tes. Yang pertama itu listening, reading, writing, dan speaking. Dan empat-empatnya itu punya band score gitu. Dan kalau bisa tidak di bawah 6,5. Itu kayak syarat untuk, bukan syarat ya, tapi kayak kalau dipatok kita patok generalisasi, itu jangan di bawah 6,5. Lalu ada SAT, SAT itu kayak UTBK-nya Indonesia gitu ya. Kalau tapi SAT itu nggak wajib, dia itu ada bahasa Inggris sama matematika. Tapi teman-teman balik lagi harus lihat dulu kampusnya apakah mereka meminta atau enggak. Lalu yang terakhir Cambridge A-Level. Kalau Cambridge A-Level ini lebih ke hmm, kurikulumnya Inggris gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen ke UK itu boleh teman-teman ambil A-Level. Tapi kalau misalnya teman-teman enggak dan teman-teman bukan dari sekolah internasional yang memang belajar pakai A-Level, A-Level ini bukan sesuatu hal yang harus dikhawatirkan. Yang penting itu hanya IELTS dan juga SAT. Nah, sekarang Kak Azra ingin membahas tentang kegiatan akademik dan non-akademik gitu ya. Yang pertama itu lomba akademik dan juga lomba non-akademik. Jadi untuk kita dapat beasiswa pastikan kita harus punya sesuatu yang lebih dari saingan-saingan kita atau kayak dari pendaftar-pendaftar lain yang tidak daftar beasiswa kayak gitu kan. Nah, pertama itu ada namanya lomba akademik. Jadi lomba dibagi jadi dua, lomba akademik dan juga lomba non akademik. Kira-kira pentingan yang mana Kak? Dua-duanya nggak ada yang satu yang lebih nggak penting ya gitu teman-teman. Dua-duanya sama-sama penting. Hanya saja itu menunjukkan dua hal yang berbeda. Kalau lomba akademik menunjukkan kemampuan akademik kita, sedangkan lomba non akademik lebih menunjukkan kayak seberapa sih kita em, punya kehidupan lain selain belajar gitu. Kita juga mengembangkan skill-skill lain kita di luar kita cuma belajar jadi kutu buku doang yang tiap hari ke perpustakaan kayak gitu ceritanya. Nah, lomba akademik itu em, memberikan bukti juga pencapaian akademik di luar nilai rapor. Karena kan kalau nilai rapor doang, kita kan nggak tahu ya saingannya. Ada yang mungkin saingannya 20, ada yang saingannya 100, ada yang 1000 gitu. Jadi kita nggak tahu nih, beasiswa nggak tahu kita itu sebenarnya saingan sama berapa orang di pencapaian akademik kita kalau cuma ditunjukin lewat rapor. Jadi kalau kita lomba akademik, tingkatnya nasional, tingkatnya internasional, apa segala macam, itu kan menunjukkan bahwa ya kita tuh benar-benar kompeten karena kita melawan anak-anak yang terbaik juga dari sekolah-sekolah lain. Nah, saran dari Kak Azra adalah cari kompetisi akademik yang paling cocok dengan diri teman-teman. Nggak harus olimpiade, teman-teman. Lomba akademik itu juga bisa penelitian dan bisa juga esai. Kalau Kak Azra sendiri, Kak Azra merasa kayak, oh iya, Kak Azra ini tidak terlalu pintar. Jadi kalau Kak Azra Olimpiade mau sampai tahun kapan kagak akan menang gitu. Jadi Kak Azra mengakalinya dengan lomba akademiknya. Oh kalau gitu Kak Azra di lomba akademiknya jangan Olimpiade, tapi lombanya itu esai atau penelitian kayak gitu. Karena itu juga sama-sama dihitung sebagai lomba akademik. Tapi kalau kita esai atau penelitian itu kita
nggak harus mengorbankan waktu sebanyak kalau misalnya kita ikut lomba olimpiade. Kalau misalnya olimpiade itu, Kak Azra ingat kita tuh sampai harus kayak dispen sekolah, harus kayak mengorbankan pelajaran-pelajaran lain untuk kita belajar olimpiade kita gitu kan. Nah, sedangkan kalau lomba akademik yang penelitian dan esai itu kita nggak harus sampai mengorbankan mata pelajaran kita. Dan juga dalam satu waktu tuh kita bisa ikut beberapa lomba gitu. Dan nggak yang kayak belajar terus gitu. Jadi Kak Azra lebih suka lomba penelitian atau lomba esai. Bahasanya itu kalau sekarang disebutnya lomba LKTI, lomba karya tulis teman-teman. Itu sangat menyenangkan, sangat seru, dan sangat mudah untuk menjadi pemenangnya. Nah, yang kedua itu lomba non akademik. Nah, lomba non akademik itu menunjukkan sisi personal yang lebih bukan hanya kayak academic driven gitu. Kayak bukan kita cuma bukan anak yang oh ya nih anak nih cuma belajar ke perpustakaan, terus habis itu ya udah gitu kutu buku. Tapi kalau misalnya kita menunjukkan bahwa kita tuh punya lomba non akademik, itu tuh kita menunjukkan juga kalau kita tuh punya kegiatan-kegiatan lain di luar akademik kita gitu. Kita juga aktif, kita juga uh, punya punya sisi lain diri kita yang bisa dibanggakan juga kayak gitu. Membuktikan komitmen dan juga kesukaan kita di bidang tertentu. Nah, sarannya Kak Azra adalah uh, kampus luar negeri itu menghargai work life balance gitu. Jadi kayak sesuatu yang seimbang. Jadi mereka tuh suka akademik dan non akademik itu secara berbarengan. Nggak suka lihat satu aja gitu. Makanya kita juga penting nih untuk nunjukin kalau kita tuh juga punya kegiatan lain di luar akademik. Salah satunya adalah lomba atau kalau misalnya teman-teman mau ikut kegiatan-kegiatan sosial itu juga bagus teman-teman. Nah, selanjutnya adalah yang non-akademik, itu juga bisa organisasi luar sekolah. Ini manfaatnya adalah membuka keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan juga memberikan pengalaman yang unik dan juga relevan untuk personal statement kita atau esai beasiswa kita. Nah, sarannya adalah pilih organisasi yang sesuai minat dan nilai pribadi agar pengalaman yang diperoleh itu memang benar-benar sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Jadi kalau misalnya kita ikut organisasi di luar di luar sekolah, itu tuh kita biasanya kan kita akan ke organisasi-organisasi yang memang bergerak di bidang yang kita suka gitu. Misalnya kayak Kak Azra suka pendidikan atau lingkungan. Nah, jadi Kak Azra tuh punya pengalaman nih di bidang pendidikan, di bidang lingkungan. Yang sebenarnya pengalaman itu tuh sebenarnya bukan pengalaman yang kita bakal tulis di esai, tapi kayak apa sih yang kita dapatkan, apa sih yang kita menjadi terinspirasi dari pengalaman itu, dan bagaimana pengalaman itu membentuk impian kita di hari ini kayak gitu. Itu yang lebih sebenarnya akan berguna untuk kita menulis esai. Dan yang terakhir adalah organisasi kepanitiaan sekolah. Kalau ini lebih ke menunjukkan kita terlibat aktif di sekolah dan memberikan bukti nyata kita itu menjadi pemimpin atau bisa bekerja sama dalam tim. Karena kalau organisasi di dalam sekolah itu kan pasti lebih mudah buat kita untuk menjadi ketuanya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau di organisasi dalam sekolah, terus kita jadi ketuanya, itu bakal menunjukkan bahwa kita tuh bisa menjadi seorang pemimpin yang tentunya mereka cari juga gitu karena pasti kan beasiswa yang tadi Kak Azra bilang ya kayak pasti beasiswa itu punya alasan kenapa dia tuh ngasih beasiswa ke kita ngasih uang nggak semua itu nggak cuma-cuma tapi mereka melihat oh memang ini seseorang yang pekerja keras, seseorang yang bisa memimpin, seseorang yang kalau kita danai bisa lebih bermanfaat buat banyak orang kayak gitu. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita tuh seorang pribadi yang pantas untuk mendapatkan beasiswa. Caranya kita tunjukin, oh kita ini fokus akademik, kita punya pencapaian akademik. Tapi non akademiknya kita juga bagus loh. Kita juga punya kegiatan di luar akademik loh. Terus aku juga punya banyak teman. Aku organisasi, aku menjalankan kegiatan-kegiatan sosial dan aku juga seorang pemimpin kayak gitu. Nah, ini terakhir sebenarnya ini sama aja ya kayak organisasi atau komunitas atau apa segala macam, tapi akan lebih baik kalau salah satu dari kegiatan teman-teman itu adalah kegiatan proyek sosial teman-teman atau sesuatu yang memberikan dampak pada masyarakat sekitar. Karena dengan itu teman-teman bisa menunjukkan bahwa oh aku seseorang yang peduli, aku seseorang yang oh aku ini berprestasi, tapi aku tidak meninggikan hati. Aku itu mau berbagi, aku itu mau mau memberikan kembali kepada masyarakat, dan
aku itu peduli dengan sosial gitu. Jadi ini tuh memberikan gambaran kepada teman-teman kepada universitas bahwa oh iya, anak ini kalau misalnya kita kasih beasiswa, kita sekolahin, kita ini, kita itu, dia nggak akan meninggi, dia nggak akan jadi orang jahat yang malah jahatin masyarakat, tapi dia akan membantu masyarakat dengan ilmu yang dia punya, dengan kemampuan yang dia punya. Nah, itu adalah sesuatu yang akan uh, beasiswa itu mencari gitu. Itulah yang beasiswa cari gitu. Jadi, ki- caranya gimana nih teman-teman supaya kita bisa mengambil hati mereka, yaitu adalah kita membuktikan pada mereka bahwa oh ini loh aku itu baik pada sosial, aku punya kegiatan sosial, aku punya kepedulian sosial. Sarannya Kak Azra adalah programnya itu nggak harus besar, kita nggak harus yang kayak membangun apa segala macamnya sekolah di ini ya nggak harus terlalu besar karena pasti beasiswa juga mikir nggak bisa nih sesuatu itu too good to be true pasti ini nih orang anak SMA ya sebagaimana anak SMA aja sih dia bisa ngapain gitu kan ya yang Kak Azra lakukan ya udah nih um, Kak Azra ke tempat tempat marginal yang bisa Kak Azra kayak kasih ilmu gitu ya. Terus Kak Azra kasih ilmu pendidikan dan mengasih pendidikan tentang lingkungan kayak gitu teman-teman. Makanya tadi di awal Kak Azra bilang ada dua kata yang menggambarkan Kak Azra yaitu pendidikan dan lingkungan itu karena ini. Lalu Kak Azra juga bikin buku, ini buku tentang cara menjaga lingkungan dengan menggunakan cerita rakyat kayak gitu. Jadi Kak Azra itu selama SMA bikin buku teman-teman, buku anak-anak. Nah, itulah yang Kak Azra bawa dan Kak Azra kasih tahu ke kampus Kak Azra ketika Kak Azra mau daftar. Gitu. Nah, itu tadi ada 5 kegiatan yang teman-teman harus siapkan atau teman-teman harus apa ya bukan harus banget sih tapi kayak memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa seperti ini loh kegiatan yang sebenarnya para kampus top dunia dan juga beasiswanya mencari gitu ya kalau misalnya mereka sedang mencari kandidat yang ingin mereka biayai kuliahnya kayak gitu. Nah, itu tadi semua tentang portofolio mulai dari akademik, non-akademik, lomba, organisasi luar sekolah, dalam sekolah dan juga proyek sosial. Itu semua uh, sudah ada beberapa gitu ya, dan sudah clear juga. Nah, sekarang kita ke topik lain, teman-teman. Yaitu adalah kita tips belajar bahasa Inggris. Jadi, tentu ya, teman-teman, kayak Kak Azra, waktu Kak Azra pulang tuh ke Indonesia kemarin, kayak banyak yang tanya, kamu kuliah di Kanada pakai bahasa Inggris ya? Terus kayak dalam hati Kak Azra, enggak, masa bahasa Arab sih gitu kan? Ya iya dong bahasa Inggris gitu kan. Kayak mungkin kayak banyak yang masih kayak nggak apa namanya mm, nggak bener-bener percaya gitu kalau Kak Azra tuh di luar negeri belajar full bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris, pokoknya semua bahasa Inggris gitu kan. Ya tentu teman-teman jawabannya pasti bahasa Inggris. Nggak mungkin Kak Azra pakai bahasa Arab atau bahasa Latin di Kanada gitu kan. Ya walaupun Kanada itu dia setengah bagiannya bahasa Inggris, setengah bagian itu bahasa Perancis teman-teman. Jadi kalau misalnya di apa namanya produk gitu ya misalnya kayak kalau di Indonesia kan kita punya produk itu kan bahasanya itu bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kalau di Kanada itu bahasa Inggris sama bahasa Perancis jadi ada juga bagian Kanada yang pakai bahasa Perancis tapi ya Kak Azra pakai bahasa Inggris kayak gitu jadi betul Kak Azra kuliahnya pakai bahasa Inggris Kak Azra nulis semua PR Kak Azra dalam bahasa Inggris penelitian Kak Azra dalam bahasa Inggris dosen yang ngomong bahasa Inggris materinya bahasa Inggris PPT-nya bahasa Inggris ngomong sama temennya pakai bahasa Inggris gitu kan jadi semuanya bahasa Inggris ngurusin bank pakai bahasa Inggris, beli obat pakai bahasa Inggris, apalagi nanya jalan ke tukang bis, apa ke supir bis juga pakai bahasa Inggris, semua pakai bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesia di sana gitu kan. Nah, jadi gimana sih gitu kan belajar bahasa Inggrisnya? Fun fact ya teman-teman, Kazra itu bukan kayak Kazra itu belajar bahasa Inggris itu nggak dari Kazra kecil. Jadi Kazra kecil itu fokusnya waktu itu Kazra memang kan nguatin bahasa Indonesianya Kazra dulu. Jadi kayak semua buku Kazra, novel-novel Kazra itu semuanya pakai bahasa Indonesia. Dan sebenarnya bahasa Indonesia juga bahasa Indonesia yang bahasa Indonesianya juga Kak Kazra tuh waktu SMA kalau lomba penelitian, lomba esai, lomba karya tulis itu juga pakai bahasa Indonesia. Jadi kayak Kazra itu sebenarnya menggunakan bahasa Indonesia sampai titik akademik gitu, akademis. Jadi bahasa Indonesia adalah bahasa pertama Kazra yang Kazra fasih gitu ya. Kazra bukan yang dari kecil udah ngomong dua bahasa gitu.
Nah, Kazri itu baru belajar bahasa Inggris itu, baru les bahasa Inggris itu kelas 3 SD, bener-bener kayak baru belajar gitu di luar sekolah ya. Tapi kan kalau sekolah kan cuma belajar apa sih gitu kan, kayak sih belajar bahasa Inggris, paling belajar warna sama hewan gitu kan. Nah, jadi Kazri itu juga baru belajar bahasa Inggris, jadi teman-teman jangan kayak berpikir, oh ya Kazri ini udah pinter bahasa Inggris dari kecil apa segala macam, enggak, baru les kelas 3 SD. Terus habis itu Kak Azra baru fokus belajar bahasa Inggris, bukan belajar ya, tapi kayak bener-bener les gitu, itu waktu Kak Azra SMP. Jadi SMP 3 tahun Kak Azra les bahasa Inggris. Walaupun waktu SMA Kak Azra masuk ke sekolah internasional yang belajarnya pakai bahasa Inggris, jadi memang udah sedikit lebih terbiasa untuk belajar pakai bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris itu juga sesuatu hal yang Kadir tuh baru-baru fasih di 5 tahun kebelakangan di kehidupan kakak ini. Kayak 15 tahun gitu ya. Pas Kadir 15 tahun tuh Kadir juga baru bisa bahasa Inggris. Bener-bener baru bisa ngerti dan ngomong dengan pede gitu. Nah, gimana sih tips bahasa Inggrisnya Kak Azra? Tadi Kak Azra kayak kasih tahu backgroundnya Kak Azra ya. Kak Azra bukan yang kayak fasih banget bahasa Inggris dari kecil, baru belajar juga. Nah, ini adalah 4 tips yang hmm, bekerja di Kazra. Yang pertama itu kita harus fokus memahami, bukan menghafal. Jadi yang salah adalah kalau misalnya kita tuh menghafal teman-teman. Kita tuh nggak akan hafal dan susah banget hafal. Kalau misalnya kita kayak, oh ya aku harus ngafalin 16 apa tenses gitu. Kayak, oh ya itu susah teman-teman. Kayak itu cuma nanti masuk terus keluar lagi. Tapi kalau misalnya kita memahami, kenapa bisa seperti itu atau memahami konteksnya dalam konteks kita bicara sehari-hari, nah itu akan lebih mudah dan akan lebih nempel, lebih nempelnya tuh lebih lama gitu teman-teman. Jadi kita harus fokus memahami bukan menghafal. Nah caranya itu tuh gimana kita bisa memahami ya? Tentunya kita memasukkan bahasa Inggris ke dalam kehidupan kita. Kita nonton pakai bahasa Inggris, kita artiin lagu-lagu yang suka kita denger yang pakai bahasa Inggris itu, kita apalagi kalau misalnya ada sama teman atau ada orang, ada keluarga yang juga sama-sama mau pakai bahasa Inggris ya pakai bahasa Inggris sama mereka kayak gitu. Jadi kita memahami dengan cara kita memang memasukkan bahasa Inggris atau kita tuh berhidup berdampingan dengan bahasa Inggris gitu. Dengan itu pasti banyak banget kosakata baru dan banyak banget kayak kita jadi memahami bahasa Inggris secara konteks gitu, bukan secara kita cuma belajar buku terus menghafal aja. Karena bahasa itu kan juga sesuatu yang kontekstual ya teman-teman. Kayak misalnya ada beberapa kosakata dalam bahasa Indonesia yang tidak ada di bahasa Inggris dan juga sebaliknya. Nah, itu kenapa? Ya karena bahasa itu kan sesuatu yang kontekstual dan literatur ya. Jadi adalah kita tuh tidak bisa mempelajarinya dengan hanya menghafal masuk kanan keluar kiri, tapi kita harus benar-benar ada di lingkungan itu, kita benar-benar kita hidup berdampingan dengan bahasa itu. Jadi kita bisa menggunakannya dengan baik. Nah, yang kedua itu menggunakan bahasa Inggris setiap hari. Kalau teman-teman bisa nonton, suka nonton, ya nonton aja setiap hari bahasa Inggris. Atau kalau misalnya kayak film kelamaan, ya udah nonton di YouTube aja, kayak YouTuber-YouTuber yang bahasa Inggris, kayak gitu. Itu juga pasti bisa menambahkan kosakata teman-teman atau membuat teman-teman itu jadi setidaknya terbiasa dengan mendengarkan bahasa Inggris. Atau baca buku teman-teman, baca bukunya buku bahasa Inggris. Kayak ada kok buku-buku bahasa Inggris yang ditulisnya itu tuh nggak berat gitu bahasanya. Jadi kayak masih enak banget kalau misalnya kita baca pakai bahasa Inggris atau mulai baca artikel pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya teman-teman sibuk gitu ya udah SMA, ya udah nonton YouTube-nya aja pakai bahasa Inggris satu video YouTube 15 menit satu hari, terus baca artikel. Artikel kan singkat ya teman-teman, artikel berita gitu. Nah, itu udah menurut Kak Azra artikel tuh sangat 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 membantu apalagi kalau teman-teman mau tes IELTS yang notabene itu adalah bahasa itu bahasa akademik teman-teman. Karena teman-teman akan jadi terbiasa baca berita yang bahasanya itu bahasanya agak bukan bahasa main-main gitu ya. Bukan bahasa sehari-hari, tapi bahasa akademik itu sangat membantu banget teman-teman. Dulu waktu Kazra mau tes IELTS juga Kazra membiasakan diri Kazra untuk baca artikel bahasa Inggris. Nah, terus abis itu latih 4 kemampuan bahasa Inggris, teman-teman. Karena kemampuan itu ada 4, dan di tesnya juga ada 4 ya. Kalau IELTS itu ada 4. Pertama itu listening, kita mendengarkan. Terus kita ngomong, speaking, reading, writing. Nah, kalau listening ya udah kita dengerin YouTube, dengerin lagu, dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau speaking itu ngomong sendiri aja, teman-teman. Kayak ngomong sendiri aja. Kalau saya teman-teman malu atau apa, ya udah ngomong sendiri aja untuk praktis teman-teman ngomong bahasa Inggris. Terus reading tadi ya,
baca artikel, dan writing. Nah, em, Kak Azra nggak tahu konteks kalau misalnya eh, apa ya, membaca dan menulis itu suatu hal yang bisa berjalan paralel teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman suka baca, pasti teman-teman punya kata-kata atau tahu cara menulis gitu. Makanya membaca artikel itu penting banget karena nanti kalau misalnya teman-teman tes IELTS, tes TOEFL, apa segala macam yang perlu menulis, itu tulisannya itu tulisan in academic way. Jadi teman-teman itu akan menulis dengan secara akademik gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman menulis secara akademik, itu bahasanya juga beda dengan teman-teman menulis bahasa sehari-hari atau bahasa chattingan. Nah, jadi dengan teman-teman membaca, teman-teman bisa menulis juga. Nah, boleh juga nih latihan menulis. Kalau memang teman-teman itu nggak dapat tekanan untuk menulis pelajaran dalam bahasa Inggris. Karena kalau misalnya teman-teman dari sekolah internasional gitu ya, itu kan pasti teman-teman juga belajar dalam bahasa Inggris dan menulis pakai bahasa Inggris gitu. Dan itu adalah kasus yang waktu itu Kak Azra rasakan gitu. Kak Azra memang belajar dalam bahasa Inggris, menulis semua esai dan jawaban pelajaran Kak Azra pakai bahasa Inggris, jadi bukan satu hal yang Kak Azra kayak baru banget. Tapi itu juga Kak Azra tetap harus barengin dengan membaca artikel setiap hari dan juga nulis praktis IELTS yang cukup banyak juga gitu. Sebelum akhirnya Kak Azra ngambil tes IELTS. Jadi um, memang satu hal yang kalau misalnya kita ingin belajar bahasa Inggris dan targetnya adalah untuk ambil IELTS atau TOEFL yang notabene adalah bahasa yang akademik, bahasa akademik kan bahasanya lebih tinggi ya daripada bahasa sehari-hari. Nah, itu kita memang benar-benar harus taruh tekadnya gitu. Kita tekad mau belajar dan kita memang bertekad untuk kita uh, memberikan waktu yang tidak sedikit setiap harinya gitu. Dan yang terakhir adalah jangan takut salah. Kalau misalnya kita ngomong bahkan sampai sekarang ya, Kak Azra tuh juga kalau sampai sekarang masih kayak salah gitu kalau ngomong bahasa Inggris sama teman Kak Azra di luar negeri atau Kak Azra writingnya masih salah. Kak Azra pernah dapat nilai jelek banget di ujian filosofi Kak Azra itu karena kayak bahasa Inggrisnya salah, terus spellingnya salah, grammarnya salah gitu di kuliah gitu. Tapi ya udah gitu kan, dan nggak bisa kita eh, menyalahkan diri sendiri juga karena bahasa Inggris bukan bahasa pertama kita dan kita juga masih belajar bahasa Inggris. Jadi bahkan sampai sekarang pun Kak Azra masih belajar bahasa Inggris dan yang penting itu jangan takut salah karena kalau misalnya kita nggak salah kan kita juga nggak tahu ya di mana kita harus membenarkannya gitu. Nah ini adalah itu tadi kakak belajar bahasa Inggris dan segala macamnya. Em, belum ternyata belum 1 jam. Jadi nggak apa-apa kita lanjut aja. Masih. Oke. Nah, ini tadi Kak Azra udah cerita tentang perjalanan beasiswa Kak Azra, terus apa aja tips-tips yang Kak Azra bisa kasih tahu ke teman-teman, dan juga belajar bahasa Inggrisnya, sebagaimana pasti bahasa itu paling penting ya kalau kita mau ke luar negeri. Kayak selalu kalau ada teman-teman yang tanya ke Kak Azra, aku udah kelas 12, aku masih bisa nggak ya kerja ke luar negeri? Ya bisa, asal ada bahasa Inggrisnya, kayak gitu. Itu bahasa Inggris itu udah paling pertama, kalau misalnya udah di ujung banget, ya udah, itu bahasa Inggris itu udah paling pertama. Ya udah, yang penting bahasa Inggrisnya aja dulu. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya udah ada, IELTS-nya udah ada, TOEFL-nya udah ada, bisa daftar ke luar negeri. Karena banyak kampus-kampus juga sekarang sudah mengakui rapat Indonesia kita, teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita kayak sekolah SMA di sekolah negeri, SMA di pokoknya sekolah yang pakai kurikulum nasional itu udah bukan jadi halangan tantangan lagi gitu. Bahkan SAT tadi ya yang tes internasionalnya gitu juga sebenarnya nggak semua kampus meminta. Jadi udah bener-bener yang paling penting itu bahasa Inggris. Nah, sekarang tadi kita udah belajar udah bahasa Inggrisnya udah, portofolionya udah dan lain-lain. Sekarang ini Kak Azra lebih ke cerita-cerita lagi tentang pengalaman Kak Azra waktu SMA gitu ya. Jadi ini adalah challenges that I face dan and how I resolve them. Apa aja sih tantangan yang Kak Azra hadapi dan juga bagaimana cara Kak Azra menyelesaikannya atau menghadapinya. Yang pertama itu rasa takut gagal. Tentu rasa takut gagal itu ada banget teman-teman. Karena kayak gimana ya rasanya kayak oh ini aku udah mengorbankan banyak waktu aku untuk belajar bahasa Inggris tapi ternyata aku tidak mendapatkan mimpi aku itu untuk luar negeri dan lain-lain segala macam itu pasti ada banget rasa takut gagalnya tapi kita harus mengubah mindset kita bahwa oh rasa takut gagal itu sebenarnya gagal itu suatu hal yang normal, gagal itu suatu hal yang kayak harus kita hadapi untuk mencapai apa yang kita inginkan, karena dari gagal kita bisa belajar, dan pembelajaran itu tuh adalah hal yang penting untuk
kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena tentu kan kita pasti untuk mencapai sesuatu kita harus belajar ya teman-teman. Kayak mau ke kampus kita harus belajar, mau ini harus belajar, semua-semua harus belajar. Dan untuk mendapatkan yang kita inginkan, apalagi ketika mimpi kita besar, itu pembelajarannya itu adalah pembelajarannya itu adalah kegagalan itu sendiri teman-teman. Nah, terus yang kedua adalah manajemen waktu gitu ya teman-teman. Kak, gimana nih aku harus kayak ngejar nilai supaya tetap bagus 90 ke atas, terus habis itu harus organisasi, terus habis itu ini, terus lombanya kapan Kak, gitu kan. IELTS-nya kapan Kak, gitu. Iya, makanya itu juga Kak Zul bingung kapan ya? Ya jadi sekolah gitu kan dari jam 7 sampai jam berapa jam 3, habis itu masih harus ngerjain PR, habis itu belajar IELTS, terus lomba, terus ini itu ya banyak. Nah, jadi yang pertama Kak Azra nggak pengen bohong kalau misalnya memang banyak teman-teman yang harus dilakukan itu banyak dan memang benar-benar menghabiskan waktu dan memang teman-teman harus membuat pengorbanan waktu teman-teman. Kayak setidaknya itulah hal yang Kak Azra waktu itu lakukan selama SMA Kak Azra. Kak Azra mengorbankan waktu itu kayaknya main sama temen tuh sebulan nggak ada 5 kali. Kayak bener-bener kayak ya udah sekolah les sekolah les sekolah les udah kayak bener kan kayak bener-bener wow. Nah, tapi em, itu dia ya. Apa yang kita perjuangkan ada bayarannya gitu. Jadi kalau misalnya memang teman-teman mimpinya besar, kalian pasti perjuangannya juga harus besar. Jadi manajemen waktu itu atau pengorbanan waktu itu adalah satu hal pengorbanan yang kita harus relakan atau harus lakukan kalau kita sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Nah, caranya gimana sih untuk kita bisa menyeimbangkan sekolah dan persiapan beasiswa? Tentunya kita seiring berjalannya waktu kita bisa kok. Kayak misalnya habis sekolah, nanti langsung kerjain PR, habis itu kita langsung les IELTS, terus di jam kos gitu ya. Misalnya kalau kita ada jam kos, ya udah baca aja artikel, atau lagi di Gojek, lagi di mana gitu, baca aja artikel bahasa Inggris. Itu kan bukan satu hal yang kayak kita bener-bener kayak harus duduk, diam, baca gitu. Kita bisa di mana aja bacanya. Terus lombanya bisa ada Sabtu Minggu nggak ada sekolah bisa dipakai buat persiapan lomba, bisa dipakai buat organisasi. Atau juga yang organisasi juga semuanya kan sekolah, jadi pasti Senin sampai Jumat itu ya nggak ada apa-apa gitu kegiatannya di Sabtu Minggu kayak gitu. Nah, terus yang ketiga adalah kurangnya informasi. Nah, kurangnya informasi itu gimana? Misalnya Kak Azza tuh kayak takut kayak, aduh, ada nggak ya, ini beneran nggak ya, ini itu nggak ya, bla bla segala macam gitu kan. Pasti kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya nggak cukup deh informasinya kalau aku cuma Google aja gitu. Nah, ini bisa nih kita cari teman-teman yang memang pengen juga hal yang sama kayak kita. Terus juga kita punya mentor, kita punya seseorang yang jadi guru atau jadi mentor untuk kita gitu. Hmm, Nah, ini adalah the simple formula to be consistent. Jadi tentunya kita tuh nggak bisa kayak, ini nih abis dengerin webinar ini langsung semangat, abis itu besok hilang semangatnya gitu kan. Nggak bisa kayak gitu teman-teman. Tapi yang paling penting adalah kita konsisten. Kita harus konsisten setiap harinya melakukan apa yang kita targetkan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, jadi kita harus konsisten, kuncinya konsisten, belajar bahasa Inggrisnya harus konsisten, nggak bisa kita hari ini doang baca artikelnya, itu nggak akan ada hasilnya gitu. Baru kalau misalnya udah sebulan, setiap hari kita baca, baru ada hasilnya gitu kan. Jadi harus konsisten. Nah, gimana sih cara jadi konsisten, Kak Azra? Ini adalah cara Kak Azra, atau rumus Kak Azra untuk menjadi konsisten. Nah, yang pertama itu know your desire. Kita tahu apa yang kita inginkan, kita tahu apa mimpi yang kita pengen tuju, dan tujuannya tuh apa gitu. Oh ya, Kak Azra pengen kuliah ke luar negeri S1 beasiswa di kampus yang top dunia dengan beasiswa full. Tujuannya kenapa? Tujuannya karena Kak Azra nggak mau kuliah di Depok gitu. Jadi jelas gitu. Oh, mimpinya jelas, tujuannya juga jelas. Oh, Kak Azra nggak mau kuliah di Depok, Kak Azra pengen ngerasain salju misalnya atau apa segala macam. Jadi punya mimpi dan juga tujuan yang jelas. Dan itu adalah sesuatu hal yang bakal bisa membuat diri kita tuh tetap ada di jalan yang seharusnya ketika kita sedang capek. Gitu. Yang kedua adalah know your direction. Jadi ketika kita udah tahu tujuannya,
kita harus tahu gimana cara kita menuju ke tujuan tersebut gitu kan. Kalau misalnya kita tahu tujuannya apa tapi kita nggak tahu gimana ke sana kan gimana nyampenya gitu kan. Oh kita mau ke Ancol, kita mau ke Pantai Ancol. Tapi kita nggak tahu gimana caranya ke Pantai Ancol. Lewat mana, naik apa, jam berapa, nggak tahu semua yang nggak bakal nyampe Ancol dong gitu kan. Nah sama kayak misalnya mimpi kita, kalau misalnya kita udah punya tujuan yang jelas, mimpi yang jelas, kita harus tahu gimana cara menuju ke sana, jalannya seperti apa, naik kendaraan yang seperti apa, dan kapan kapan harus naik kendaraannya gitu, kapan harus siap-siapnya, kapan harus packingnya gitu. Nah, sama ya teman-teman. Kalau kita udah punya kampus, tujuan, mimpi yang jelas, kita harus tahu, oh kita itu gimana ya cara nyampainya? Strateginya seperti apa ya untuk sampai sana? Seperti apa sih orang-orang yang udah pernah ke sana, mereka melakukannya seperti apa? Apa hal yang bisa kita tiru dari orang yang sudah pernah nyampe ke tujuan yang kita memang ingin tuju juga gitu. Naik apa ya? Pakai apa ya? Oh, butuh IELTS, butuh ini, butuh itu segala macam. Gimana ya caranya ya? Belajarnya di mana ya? Kayak gitu. Apa ya yang aku harus lakukan gitu? Kapan ya aku harus lakukannya? Kapan ya aku harus ambil tes IELTS-nya dan segala macam gitu kan? Nah, lalu yang ketiga adalah be discipline. Kita harus disiplin karena kadang motivasi itu habis teman-teman ya capek juga gitu kan ya setiap hari Kak Azra sekolah dari jam 8 sampai jam berapa jam 3 jam 4 lah ya. Habis itu lanjut les, les matematika, habis itu les bahasa Inggris, habis itu les ini les itu, terus lomba, terus ini terus itu wah gitu kan itu kan capek. Dan kita itu motivasi itu kadang habis. Motivasi itu nggak bisa jadi bahan bakar utama kita untuk terus ada di perjalanan kita mau ke tujuan kita, tapi harus disiplin gitu teman-teman. Oh iya, kita harus nyampe sana jam segini, kita harus cepat, gak boleh segala macam, gak boleh lama dan segala macam. Nah itu disiplin ya teman-teman. Nah ini sekarang ke bagian ke Azra bercerita sedikit tentang em, planning ya. Tadi kan sempat Kak Azra udah kasih tahu, oh ya harus bikin planning gimana dan segala macam. Nah ini Kak Azra tunjukkan planning yang Kak Azra buat waktu 2023. Tuh tanggal 30 bulan 1 2023. Berarti 3 tahun yang lalu teman-teman. Waktu Kak Azra masih kelas 10. Kelas baru masuk semester 2 kelas 10 teman-teman. Ini Kak Azra buat ini tuh. Sekarang udah kuliah beneran Kak Azra gitu kan. Nah, ini bisa dilihat nih, planning A, planning B, planning C, planning D-nya Kak Azra gitu. Walaupun kalau teman-teman lihat, UBC itu nggak ada di situ. UBC itu nggak ada, Kak Azra tuh nggak pernah kepikiran gitu mau kuliah di UBC gitu, nggak ada sebenarnya. Tapi itu tadi ya, eh, mungkin list universitasnya itu adalah eh, yang lebih spesifik. Tapi negaranya lebih general teman-teman. Jadi Kak Azra dapat di planning kedua Kak Azra yaitu USA atau Europe. Ya anggap aja Kanada itu bagian dari Amerika ya, satu benua Amerika gitu ya. Nah jadi Kak Azra tuh dapat di planning keduanya Kak Azra. Jadi kalau dibilang apakah itu planning pertamanya Kak Azra, plan A-nya Kak Azra? Enggak gitu. Kak Azra pengennya di UK gitu. Tapi karena satu dua hal, dan UK juga nggak punya beasiswa yang em, pokoknya kalau ke sana itu paling 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 bagusnya bukan paling bagus tapi idealnya itu pakai beasiswa pemerintah tapi kan Kazra nggak dapet dan kamusnya juga nggak dapet ternyata teman-teman susah banget ya ke sana karena butuh A level juga dan A level Kazra nggak setinggi itulah intinya gitu. Nah jadi planning A-nya Kazra tuh mau ke UK, terus planning B-nya Kazra mau ke Amerika atau ke Eropa, nggak ada UBC tapi ya tetap di situ lah ya. Terus planning C-nya Kazra mau ke Asia, lebih ke Asia Tenggara sih sebenarnya Asia Tenggara atau Australia karena kenapa Australia di running C karena deket kan Kazra pengen jauh. Dan Australia itu sebenarnya kampusnya gampang teman-teman untuk dimasukin jadi kalau teman-teman bisa dapat beasiswa pemerintah ke kampus Australia itu gampang banget bener-bener cuma butuh IELTS aja gitu udah pasti keterima. Yang penting IELTS-nya di atas 6,5 atau 6 ya kalau nggak salah itu udah pasti keterima Australia. Nah terus baru planning D-nya Kazra mau di Indonesia. Nah, ini teman-teman bisa ikutin juga. Jadi teman-teman tahu gitu, teman-teman mau ke arah mana, mau seperti apa, dan lain-lain. Nah, abis itu
kita buat target spesifik nih teman-teman. Ini eh spreadsheet atau tabel yang Kazra buat waktu Kazra kelas 12. Nih, kelas 12 versi Azra. Ada bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, sampai April. Ini tuh ada semua nih teman-teman. Ada kayak ada unit prep, ada lomba, ada ujian, terus semua ada pengumuman di sini nih. Kalau kelihatan teman-teman yang kolom kedua, terus kolom ketiganya Kazra kasih tahu ini Kazra mau negara mana gitu, biar ke track. Habis itu nama kampusnya apa, linknya apa, Kazra udah didaftar atau belum, terus Kazra harus ngelakuin apa. Kayak gitu ini jadi ada per bulan gitu karena Kak Zura udah sampai yang kayak udah gila nih Kak Zura ini udah nggak tahu nih mau ngapain nih kan udah bingung banget udah banyak banget gitu kan mau ke luar negeri juga mau ke Indonesia juga gitu kan jadi udah Kak Zura bikin aja nih kayak gini ini tuh bisa teman-teman ikutin juga. Nah yang pertama tentunya teman-teman harus tentukan target tiap semester atau setiap bulan kalau di sini Kak Zura buatnya misalnya kayak oh submit essay ini ambil tes ini IELTS ini segala macam terus di elaborasi teman-teman, elaborasi jadi action list atau jadi sesuatu yang bisa teman-teman ambil aksinya. Eh, kayak dari timeline, dari per bulan seperti apa, dari mingguan seperti apa, per harinya seperti apa. Nah, terus juga gunakan deadline yang realistis. Misalnya bukan sebelum Juli, tapi selesai tanggal 5 Mei, revisi tanggal 15 Mei gitu misalnya. Kalau misalnya teman-teman bikin esai ya. Atau misalnya hubungin hubungin sekolah untuk surat rekomendasi sebelum tanggal 10. Terus ini sebelum, jadi benar-benar ada tanggalnya gitu teman-teman. Nah, itu ya kayak gini teman-teman bisa bisa screenshot atau bisa apa kalau misalnya teman-teman butuh misalnya ada teman-teman kelas 12 atau teman-teman kelas 10, kelas 11 atau teman-teman yang lain mau butuh juga di adaptasi juga boleh. Nah, ini sekarang tadi biar pemaparan Kazra udah selesai semua. Mungkin sekarang Kazra nunjukin atau yang santai-santai aja tentang kehidupan Kazra. Ini foto-foto yang Kazra ambil waktu setahun Kazra kuliah di sana. Sebenarnya kayaknya belum ditambahin banyak sih ya karena belum ada yang salju-saljunya. Tapi ya udah ini di sana itu ada bola, jadi suka nonton bola, terus belanja. Kalau belanja kayak gini, bener ya kalau di benua Amerika itu packnya gede-gede, apa namanya? Kayak gede-gede gitu kayak Kak Azra pernah ya beli beli ciki kayak apa ya kayak Cheetos atau apalah nggak tahu lah pokoknya yang kayak gitu-gitu ya belinya di semester 1 di bulan pertama Kak Azra nyampe Kanada habisnya itu di minggu terakhir Kak Azra di Kanada kayak 8 bulan Kak Azra ngabisinnya kayak gimana sih Kak Azra juga nggak tahu itu juga udah dibagiin ke teman-teman susah banget ngabisinnya terus kalau saya beli kayak apa namanya protein bar gitu ya kan kalau misalnya buat sarapan ribet buru-buru mau ke kelas itu bener-bener kayak isinya 42 ya ampun itu gimana ngabisinnya gitu kan tiap hari makan aja 2 bulan baru habis gitu ya kayak gitu lah jadi bener-bener gede tuh keranjangnya juga segede gaban nah habis itu nih tempat belajarnya di sana belajar sebenarnya kalau dibilang belajar mulu juga enggak sih ya mungkin kalau di Asia lebih belajar terus kalau di Kanada lebih kayak ya udah yang belajar belajar yang main-main gitu ya kampus library perpustakaan kampus tuh ramenya nanti kalau udah mau ujian kalau nggak ujian ya nggak rame gitu beda ya sama di Asia atau di mana kalau Kazra lihat teman-teman Kazra yang di Hong Kong atau di Singapura di Jerman mungkin ya itu kan rame mulu gitu kan kalau di Kanada enggak ramenya kalau mau ujian doang orang belajar baru malamnya gitu awalnya mas awal-awal Kazra masih rajin pas udah akhir-akhir ya udahlah ikutin aja belajarnya SKS sistem gue satu malam gitu kan gitulah. Nah, terus habis itu di sini kelasnya itu tuh ada yang kelas kecil, ada yang kelas besar. Kalau kelas besar itu kayak teater gitu ya, jadi kayak ke bawah. Nah, ini kelas kecil nih, kelas kecil isinya mungkin cuma 30 orang. Ada dosennya, ada PowerPoint-nya kayak gitu, kayak SMA. Terus ini kampusnya Kazra itu setiap awal semester sama akhir semester itu nggak awal tahun sama akhir tahun. Maksudnya kayak semester 1 itu di awal, semester 2 itu di akhir. Nah, kayak gitu ceritanya teman-teman. Buat juga nggak ada salju kan. Jadi kalau misalnya kita baru masuk semester ganjil, itu kan masih ada sisa-sisa summer. Nanti di akhir semester genap itu udah mau ke summer. Jadi udah cerah. Nah, di sini tuh ada festival. Jadi tuh ada kayak, apa sih, kayak, em, apa tuh namanya, yang bisa loncat-loncat itu. Nah, itulah teman-teman tuh. Ada yang loncat-loncat itu dikasih sama kampus di kayak ada festival gitu seru banget kita main jadi kayak
Kalau orang kuliah ngapain ya main main loncat-loncatan gitu kan. Di situ ada di kampus Kazra ada. Terus ini sama teman-teman Indonesia. Sebenarnya kalau di kampus Kazra, Kazra itu kampus itu bukan kampus utama. Jadi UBC-nya tuh ada UBC itu ada dua, ada Vancouver sama Okanagan. Kazra itu di Okanagan karena jurusan Kazra hanya ada di Okanagan. Jadi kayak sebenarnya kalau UBC itu tergantung teman-teman tuh mau jurusan apa. Jadi kalau misalnya jurusan tergantung teman-teman mau jurusan apa dan kayak adanya di kampus mana. Nah, kalau Kazra adanya di kampus Okanagan yang dia tuh lebih kecil, jadi kayak di desa gitu teman-teman. Di desa isinya ladang jagung. Nah, kayak gitu. Jadi orang Indonesia juga sebenarnya nggak terlalu banyak. Nah, ini teman-teman Kazra kita buat potluck makanan nggak makan Indonesia sih, yang penting makanan lah ya, karena nggak ada rendang di sana ya udah. Tapi kita ngumpul-ngumpul gini. Terus ini Kazra sama teman-teman internasional Kazra hiking karena di sana tuh banyak hiking kalau di kota Kazra, terus ini ospek, terus ini kalau teman-teman nanya, Kak di sana kalau misalnya kegiatan agama gimana? Ada ruangan kayak multi faith room gitu, jadi satu ruangan tuh buat beberapa agama, tapi kita bisa sholat di sana, em, yang agama lain juga bisa pakai. Terus kalau misalnya komunitas agamanya sendiri juga banyak, setiap agama punya komunitas masing-masing, dan kalau misalnya Islam ini ada kayak pengajiannya gitu setiap minggu, terus kita sholat maghrib bareng, habis itu ada kayak pengajiannya gitu. Dan agama lain juga ada. Jadi seperti ini kehidupan Kak Azra. Dan sekarang kita kembali ke materi. Atau ke satu hal yang Kak Azra bisa share. Jadi yang pertama itu Kak Azra sebenarnya ini sama ya, sama yang tadi ya. Tapi mungkin ini lebih ke hal-hal dari sisi lain gitu ya. Yang pertama itu define your why. Tadi ya, tentukan tentukan desire-nya apa. Alasan terbesarnya apa? Kenapa mau kuliah ke luar negeri? Kenapa mau membangun komunitas? Dan lain-lain. Alasan terbesar ini atau mau apa supaya membanggakan keluarga apa segala macam gitu kan? Itu kan pasti setiap orang punya alasannya masing-masing kayak gitu. Nah, pertama kita tahu dulu alasannya kita apa, terus divisualisasikan rencana kita seperti apa, target untuk 5 tahun seperti apa, 1 tahun seperti apa, 1 minggu ke depan seperti apa, per bulan seperti apa. Jadi punya arah. Nah, lalu yang terakhir adalah konsisten, bukan intensitas. Jadi daripada belajar setiap hari Sabtu straight 8 jam gitu, mendingan ya sehari 1 jam. Jadi nggak capek dan ya udah setiap hari gitu kan lebih masuk ke otak. Terus tadi kan Kaza sempat mention kayak ini gimana nih waktunya banyak banget gitu kan, kayak sekolah, lomba ini segala macam. Karena aku juga capek, aku juga waktunya cuma 24 jam sehari gitu. Nah, caranya adalah kita harus belajar untuk berkata tidak, teman-teman. Jadi nggak semua hal kita harus iyain. Kita benar-benar harus tahu mana sih yang memang kita perlukan, yang mau kita lakukan, yang benar-benar perlu kita lakukan. Kalau misalnya kita nggak perlu lakuin itu, ya nggak usah. Misalnya kayak, oh ya aku udah ada OSIS, aku nggak usah ya ikut sekolah lain, ya nggak usah gitu. Oh, aku udah nari, aku nggak usah ya ikut nyanyi, ya nggak usah gitu. Bukan berarti nggak usah, nggak boleh, tapi ya karena waktu kita terbatas dan kita harus tahu bahwa kehidupan kita nggak hanya itu aja gitu. Jadi harus belajar untuk berkata tidak dan tahu kita tuh maunya apa. Jangan FOMO-FOMOan ikut semua, habis itu hancur deh gitu kan. Nah, terus yang kelima adalah jangan takut bertanya dan juga cari mentor, teman-teman. Kayak misalnya kakak kelas yang udah ke sana, ke tempat yang kakak kelas yang mungkin teman-teman tahu yang memang sudah meraih apa yang teman-teman inginkan kayak gitu. Itu jadiin mentor, tanya-tanya, dan dikelilingin ke orang-orang yang juga ingin bertumbuh gitu. Dan sudah deh, itu aja presentasi dari Kak Azra. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, mungkin habis ini kita boleh sesi tanya jawab ya, Kak Nadira ya. Terus ini ada Instagramnya Kak Azra dan TikToknya Kak Azra. Terus Kak Azra juga baru bikin YouTube, jadi teman-teman kalau misalnya mau nonton vlog Kak Azra juga boleh, walaupun baru 1 video sih. Nanti kita upload lagi ya, kalau sudah diedit. Terima kasih teman-teman, aku kembalikan lagi ke Kak Nadira. Oke, thank you so much Kak Azra. Sungguh luar biasa, insightful information banget ini. Oke teman-teman, dari pemaparan Kak Azra tadi, kita bisa tahu kan ya gimana preparation journey-nya Kak Azra itu bisa kita ambil poin-poinnya, itu bisa kita notes, terus bisa kita praktekkan juga gitu ya. Mulai dari riset beasiswanya, mulai dari rancangan mimpi-mimpinya,
mulai dari bangun portofolionya sampai gimana tips belajar bahasa Inggris dari Kak Azra. Oke, pasti teman-teman udah pada nggak sabar nih pengen bertanya langsung sama Kak Azra. Kalau gitu kita buka question and answer. Bagi yang ingin bertanya boleh langsung raise hand atau juga boleh tulis di kolom chat ya. Oke, di sini udah ada dua, tiga, empat. Wah, excited sekali pagi ini teman-teman. Keren, keren, keren. Oke, kalau gitu kita mulai dari Kak Nur Ana yang ada di screen aku. Oke, boleh disampaikan Kak Nur Ana pertanyaannya kepada Kak Azra. Kak Nur Baik, Ana? terima Oh, kasih. oke. Apakah suara saya terdengar jelas, Kak? Oke, terdengar jelas Kak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ana Syahira. Saya dari SMA 4 Pindrang. Saya berterima kasih sekali karena telah melaksanakan webinar yang sungguh luar biasa ini dan bermanfaat bagi saya pribadi. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Azra, bagaimana kalau untuk misalnya siswa yang baru memulai belajar bahasa Inggris atau baru fokus belajar bahasa Inggris, bagaimana cara kita agar terbiasa dengan terbiasa dengan belajar bahasa Inggris, lalu jika kita ingin belajar IELTS atau TOEFL, kita harus mulai dari mana, dan les IELTS-nya itu Kakak sarankan mulai dari mana untuk memudahkan peserta didik bagi yang misalnya sibuk organisasi ataupun sibuk lomba. Jadi sekiranya itu pertanyaan saya, Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh langsung dijawab aja Kak Azra. Kalau untuk belajar bahasa Inggrisnya tadi ya mungkin kalau dari Kak Azra bisa pakai bahasa Inggris di sehari-hari kayak mulai nonton pakai bahasa Inggris terus baca artikel bahasa Inggris dan juga untuk tes IELTS-nya kalau Kak Azra sendiri kalau memang udah sibuk banget Kak Azra sarankan les aja supaya kita tuh ada jadwal waktu per harinya kita akan atau per minggunya kita akan les. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman bisa sendiri nggak usah nggak bisa mandiri dan juga tepat waktu untuk meluangkan waktu belajar IELTS setiap minggunya yang nggak apa juga kalau misalnya teman-teman nggak mau les gitu tapi kalau misalnya les tapi teman jadi punya guru kayak gitu gitu aja sih tapi kalau waktu itu Kak Azra les karena Kak Azra itu butuh bener-bener kayak meluangkan waktu untuk les gitu soalnya Kak Azra udah sibuk banget gitu. Oke, semoga terjawab ya. Ya, Oke, terima kalau kasih gitu kita banyak. kita lanjut ya ke pertanyaan ada di sini di screen aku dari Kak Fayat. Oke, boleh disampaikan Kak Fayat pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kedengaran dengan jelas, Kak? Keren-keren. Baik, nama saya Khaiful Fayat dari Sekolah Mantiga Kota Banda Aceh. Saya ingin bertanya, apakah ada pertimbangan ke univ luar negeri jika nilai nilai per semesternya naik turun misalnya dari 92 ke 90 atau dan pertanyaan selanjutnya beasiswa apakah yang bisa atau didapatkan untuk studi abroad ke Kanada yang seperti kakak. Terima kasih. Oke, aku langsung jawab ya. Em, untuk tadi pertanyaan pertama, pokoknya untuk beasiswa ke Kanada, untuk beasiswa ke Kanada, itu ada beasiswa pemerintah dari pemerintah Indonesia, ada juga beasiswa dari kampus Kazra, dari UBC, dan juga kampus satu lagi ada juga kampus namanya Toronto, dia juga punya beasiswa gitu teman-teman. Terus tadi untuk pertanyaan pertamanya, apa tadi? Boleh diulang nggak? Baik, pertanyaan pertama tadi, apakah ada pertimbangan oleh Oh iya, univ luar ya negeri? ya ya. Oke, kalau untuk itu kita beda ya sama di Indonesia gitu. Kalau SNBP kan kita harus naik terus ya. Tapi kalau di luar negeri nggak ada. Yang penting nggak ada deh, nggak ada pernah kayak itu cuma Indonesia doang deh kayaknya yang harus naik turun gitu. Nggak ada kok, nggak ada itu nggak penting sama sekali. Yang penting ya ya jangan jelek-jelek banget aja gitu. Tapi kan nggak mungkin juga kan kita jelek-jelek banget nilainya kalau kita udah berusaha. Baik, Kak, terima kasih. Sama. Oke, semoga terjawab Kak Fayat. Oke, kita lanjut. Di sini ada Kak Lutfan. Boleh disampaikan pertanyaannya?
Halo Kak Lutfan, apakah terdengar suaranya? Kalau tidak, kita ke Kak Yudisya. Oke, kalau gitu kita alihkan ke Kak Yudisya dulu ya, Kak Lutfan. Oke, Kak Yudisya boleh disampaikan? Oke, saya izin memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Yudhisyara Maharani. Saya sekarang baru menduduki kelas 10 di Alta Global School. Nah, di sini saya ingin bertanya ke Kak Andra, gimana caranya untuk kita tahu apa yang kita ingin pursue gitu loh. Karena bisa dibilang ya saya itu masih plang-pling banget kalau tentang dreams and apa yang ingin saya pursue. Tapi saya emang pengennya tuh ke Kanada ya. Terus gimana juga caranya untuk tahu em, membalance work life gitu lah. Maaf ya. Iya, ya. Oke, aku agak what you mean, Yudisha. Eh, oke, yang pertama gimana cara kita pengen tahu apa yang kita inginkan ya. Tapi kan tadi Yudisha udah tahu mau ke Kanada gitu ya. Berarti kan tadi kalau misalnya kita mau pakai beasiswa, beasiswa ke Kanada itu ada tiga. Setahu Kak Azra ya, ada tiga. Yang pertama kalau misalnya kita mau pakai beasiswa Garuda dari pemerintah, itu bisa setahu kakak tapi kampusnya hanya bisa UBC dan juga Toronto. Karena kan itu kan kalau beasiswa Garuda itu top 100 dunia ya. Dan yang masuk itu kayaknya di beasiswa karena di beasiswa Garuda itu hanya UBC sama Toronto. Nah, lalu kita berarti kan bisa daftar UBC-nya, Torontonya juga bisa daftar, terus kita bisa daftar beasiswa Garuda gitu kan. Terus kita juga bisa daftar beasiswa UBC dan juga beasiswa Toronto. Jadi kita bisa cari tahu nih kira-kira atau bisa kayak let God do the rest, kita serahkan pada Tuhan kira-kira buat beasiswa yang mana gitu kan. Tapi kan kalau jadi sudah tahu, oh mau ke Kanada berarti udah tahu tuh kalau nggak UBC berarti ada Toronto. Nah, terus berarti setelah itu apa jurusan yang kita mau. Nah, jurusan yang kita mau tuh gimana? Oh, pertama kita tahu dulu kita tuh anak science atau anak sosial. Kalau Kazra anak social science. Jadi Kazra itu pilihannya jadi lebih terbatas kan. Maksudnya kita harus tahu dulu nih kita IPA atau IPS gitu. Kalau IPA ya berarti kan jurusan kita jurusan-jurusan IPA. Kalau kita IPS ya jurusan-jurusan IPS. Nah, misalnya IPA tuh ada apa aja sih? Oh, kedokteran, ada teknik, ada kesehatan. Kira-kira mana ya yang kita lebih suka? Kalau misalnya sosial ada apa? Ada hukum, ada ekonomi, ada hubungan internasional. Terus ya itu gitu kan. Secara garis besar itu gitu kan. Ekonomi, hukum, hubungan internasional, politik gitu kan, mana nih yang kita lebih suka gitu. Oh, adanya ini. Oh, kayaknya aku suka ini kayak gitu. Atau misalnya dengan ikut organisasi atau ikut kegiatan-kegiatan, kita juga bisa tahu nih nanti kita tiba-tiba sukanya yang mana. Kayak Kak Azra setelah ikut organisasi, oh Kak Azra tahu Kak Azra itu suka bidang pendidikan dan juga tertarik di bidang lingkungan. Tapi kan Kak Azra tahunya baru setelah Kak Azra ikut organisasi. Jadi kita bisa list dulu nih, kita bisa elaborasi. Oh, aku IPA atau IPS. Oh, di IPA ada jurusannya ini. Oh, kalau yang ini aku nggak suka, yang ini aku juga nggak suka, yang ini aku juga nggak suka. Nah, terus nanti kita akan ada deh satu jurusan yang kita inginkan. Atau kita juga bisa ikut kegiatan-kegiatan supaya kita tahu, oh, aku suka ini. Oh, ternyata aku nggak suka ini. Coba-coba dulu. Oh, aku pengen deh coba jadi masuk computer science. Coba dulu ada nggak kegiatan computer science atau kayak magang-magang atau kegiatan organisasi kita jadi anak komputernya. Kalau misalnya kita suka dan kita bisa, mungkin itu bisa bisa deh kita masuk ke jurusan itu. Tapi kalau ternyata kita nggak suka, oh, coba cari yang lain. Coba yang lain kayak gitu. Terus untuk ngatur waktu kok jadi work life balance-nya gitu kan? Itu gimana? Gimana ya? Sabtu Minggu tuh libur teman-teman. Jadi kalau misalnya Kak Azra itu mengaturnya adalah Senin sampai Jumat ya udah sekolah, belajar, les gitu kan. Terus nanti hari Sabtu Kak Azra istirahat, hari Minggu Kak Azra istirahat, hari Minggu Kak Azra main sama teman gitu. Nggak setiap Sabtu Minggu itu harus belajar. Cuma kalau misalnya minggu-minggu ujian aja. Atau kalau misalnya Senin sampai Jumat pulang sekolah mau main dulu sama teman juga nggak apa-apa kalau nggak ada les. Jadi itu bukan suatu hal yang kayak kita harus wah banget nih. Ya udah yang penting kita siapkan aja waktu untuk kita istirahat. Jangan masih ada hari esok jadi nggak usah diselesain. Kalau emang nggak butuh banget diselesain hari ini ya udah tidur aja kayak gitu. Semoga menjawab ya Yudisha.
Oke, semoga terjawab ya Kak Yudisya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kita lanjut. Di sini ada Kak Faiza, boleh disampaikan pertanyaannya? Baik, Kak. Apakah terdengar jelas suara saya? Terdengar. Baik, perkenalkan nama saya Faiza Nadia dari SMA IT Fatanubina. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Nadira yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Saya izin bertanya kepada Kak Azra. Saya adalah siswa yang akan naik ke kelas 12 dan saya merupakan siswa yang merupakan santriwati dari sebuah pesantren. Jadi saya dari tadi dengerin pembahasan kakak tuh keren banget ya, sangat-sangat mudah dicerna dan benar-benar relevan gitu ke kehidupan yang nggak terlalu berat gitu bahasanya. Aku suka banget. Jadi aku benar-benar tertarik banget sama Kanada sekarang. Terus dari portofolio dan segala eh, pengalaman kakak untuk organisasi pesantren saya tuh sangat-sangat sangat mendukung ya. Tapi kalau untuk lomba-lomba internasional, lomba-lomba nasional itu saya kurang yakin. Saya malah mungkin itu kemungkinan kecil banget karena apalagi untuk nyari lomba sendiri itu susah banget kalau di pesantren. Ya, informasinya sangat-sangat terbatas. Dan saya sekarang kebetulan sedang libur. Uh, Jangka waktunya seminggu lagi, saya akan masuk pesantren lagi, dan saya akan kembali libur pada Desember. Apakah saya bisa untuk melakukan apply universitas dan belajar SAT dan IELTS itu sepertinya sangat-sangat challenging ya. Jadi bisa bisa berikan saya tips untuk bisa apply kampus dan beasiswa. Karena itu benar-benar mimpi aku dari dulu. Tapi mengingat saya adalah pesantren, jadi sangat-sangat terbatas segala-galanya. Apalagi saya nggak bisa selalu buka internet gitu, karena terbatas banget. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih, Faiza. Iya, jadi kalau misalnya di mungkin ya kalau kondisinya Faiza, em, mungkin bisa di bulan atau mungkin kalau kalau Faiza benar-benar mau lulus pesantren langsung kuliah, harus minta izin memang sama pihak pesantrennya untuk belajar IELTS gitu, misalnya ikut les IELTS online atau apa segala macam gitu ya, itu kan masih bisa aja. Tapi kalau misalnya ternyata tidak memungkinkan, sebenarnya nggak apa-apa juga kok kalau misalnya nanti Faiza lulus pesantren dulu, terus nanti 1 tahun Faiza persiapan ke kampus gitu. Jadi kayak gap year gitu untuk persiapan kampus. Dan itu kan nggak apa-apa banget. Dan kalau kampus luar negeri kan nggak terlalu melihat itu ya. Jadi bisa aja kalau sarannya Kak Azra yang paling masuk akal mungkin ya dalam untuk kondisi yang Faiza adalah nggak apa-apa pesantrennya diselesaikan dulu aja kalau memang tidak memungkinkan dari pesantren untuk mengizinkan Faiza akan les tes segala macam. Nah, nanti setelah lulus baru deh ikut persiapan gitu. Persiapan IELTS dan SAT dan lain-lain gitu. Karena itu suatu hal yang kayak memang kita harus fokus dan em, apa ya? Harus fokus dan memang butuh akses gitu. Kalau misalnya memang pesantrennya tidak ini, nggak apa-apa kok. Nanti aja lulus dulu pesantrennya. Gitu. Oke, semoga terjawab ya. Oke, kita lanjut ke di sini ada Kak Aisyah, boleh disampaikan pertanyaannya? Oke, terima kasih banyak Kak Nadira. Mohon izin ya sebelumnya. Uh, Mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. My name is Aisyah Kirana and I am a student in Manfaat Surabaya. Jadi, pertanyaan untuk Kak Azra, sebelumnya aku tuh dari kelas 5 SD itu sudah sangat amat bermimpi untuk berkuliah ya di UBC. And I am very interested in the field of education and also languages, specifically in English. Nah, pertanyaanku untuk Kak Azra is, what kind of personal project that can we build for at least teman-teman sekitar, dan kayak misalnya bikin komunitas, bikin web belajar, atau kelas-kelas kecil, dan modal apa yang harus dimiliki untuk membangun personal project tersebut. Kemudian, pertanyaan kedua itu organisasi atau komunitas volunteer apa yang berkaitan dengan kependidikan yang bisa kita ikutin selama SMA yang sekiranya tuh tidak terlalu mengganggu waktu belajar. Begitu. Oke, jadi intinya untuk
kegiatan sosial ya. Jadi untuk kegiatan sosial sebenarnya mau membangun sendiri atau kita mau ikut orang lain tuh sebenarnya bukan terlalu hal yang kayak ya sebenarnya signifikan sih kalau kita membangun sendiri ya, karena kan kita jadi kayak foundernya gitu. Tapi memang butuh modal. Modalnya adalah kita punya pengalaman di organisasi yang mungkin bergerak di bidang yang mirip-mirip kayak Kak Azra bikin organisasi Kak Azra, komunitas Kak Azra namanya Semai Ilmu tentang pendidikan dan juga lingkungan. Itu karena Kak Azra juga sudah punya bekal dari organisasi-organisasi lingkungan dan juga pendidikan Kak Azra sebelumnya gitu. Jadi mungkin itu ya bekalnya adalah kita ikut dulu organisasi yang di bidang yang kita inginkan atau kita tertarik, nanti kita bisa bangun punya kita sendiri yang sesuai benar-benar sesuai dengan ideologi atau keinginan yang kita punya. Nah, untuk pertanyaan kedua, organisasi apa atau komunitas apa, banyak kok kayaknya ya bisa dilihat di sosial media atau di lingkungan sekitar yang sebenarnya pasti kalau misalnya isinya adalah anak-anak sekolah juga atau anak kuliah juga, pasti nggak akan terlalu mengganggu kegiatan kegiatan di sekolah gitu karena semuanya ya sekolah kayak gitu. Atau mungkin bisa juga lihat Semua Ilmu, siapa tahu nanti Semua Ilmu ada open recruitment gitu. Jadi gitu-gitu aja sih, nggak masalah karena kalau misalnya kita semua masih sekolah, organisasi masih sekolah, pasti nggak akan terlalu mengganggu sekolah sebagaimana semuanya juga punya sekolahnya masing-masing. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Azra. Sama-sama. Oke, semoga terjawab Kak Isya. Terima kasih pertanyaannya. Oke, Kak Lutfan, apakah masih bisa merespon? Halo Kak Lutfan, kalau tidak kita alihkan ke Kak Aurel. Oke, langsung aja ya. Oke, Kak Aurel boleh disampaikan pertanyaannya? Oke, baik. Terima kasih Kak Azra dan Kak Nadira sebagai moderator dan juga narasumber. Perkenalkan sebelumnya di sini nama aku Aurelia. Dan di sini aku sebagai siswi dari santri dari MBI Amanatul Ummah. Nah, di sini kan saya mau nanya ini, di program sekolah saya itu kan ada kelas Grand School yang dimana itu tuh menyediakan atau memfokuskan kita untuk hanya belajar sekedar IELTS untuk meningkatkan IELTS untuk prepare for the mock test buat IELTS-nya. Nah, tapi ternyata ketika saya nanya-nanya dari kakak kelas saya ya, yang masuk di kelas Grand School itu ternyata tuh pembelajarannya tuh masih belum balance gitu loh, Kak. Jadi kayak yang kita pelajarin tuh masih dasar-dasarannya kayak gitu. Nah, ini juga saya juga mempertimbangkan kira-kira saya tuh saya mau minta rekomendasi dari kakak. Kira-kira tuh saya perlu untuk stay fokus di Soshum Olim saya. Maksudnya tuh kayak untuk mengembangkan untuk stabilin nilai raport, terus nyari sertif lomba dari kelas 11-nya nanti sampai kelas 12-nya nanti baru apply for IELTS terus kayak apply beasiswa kayak gitu-gitu, atau menurut kakak lebih baik saya dari kelas 11 ini udah masuk di kelas Grand School tersebut. Menurut kakak gimana, Kak? Maaf Kak kalau misalnya pertanyaannya kayak agak curious atau Enggak. gimana gitu. Aku dapat. Thank you. Oke, terima Makasih kasih. banyak. Sama-sama. Oke, makasih Aurel. Jadi kalau menurut Kak Azra, mulai aja dari kelas 11 nggak apa-apa. Karena itu, karena gini, kalau misalnya kita mau daftar kampus luar negeri, itu tuh pada buka pendaftarannya itu di kelas 12 semester 1. Jadi kayak deadline UBC itu tuh November di kelas, kalau misalnya kelas teman-teman kelas 12 tahun ini mau naik kelas 12, ini besok bulan November itu deadline-nya. Sedangkan kan kalau deadline yang bulan November kan kita berarti persiapannya kan 1 bulan sebelumnya ya, minimal banget. Karena kita harus ada minta rapot, minta legalisir dari sekolah, apa segala macam gitu kan. Itu kan juga ribet dan sekolah nggak tiba-tiba ngasih jebring gitu kan langsung ada. Jadi I would say mulai aja dari kelas 11 supaya nanti ngambil IELTS-nya itu bener-bener baru naik kelas 12 udah ambil IELTS. Jadi punya IELTS-nya dulu nanti langsung daftar karena beda sama PTN gitu ya, perguruan tinggi dalam negeri itu daftarnya kan nanti kelas 12 semester 2 udah selesai sekolah baru daftar. Nah, kalau kalau kita mau keluar negeri itu belum selesai kelas 12-nya, bahkan baru mulai kelas 12-nya itu kita udah daftar. Sedangkan kan kalau udah kita mau daftar harus butuh IELTS dan segala macam. Nah, jadi yang paling benar adalah kelas 11 itu memang tahun yang kita jor-joran banget, kayak tahun yang kayak jor-joran banget itu memang kelas 11 karena kita harus lomba, rapotnya harus dibagusin, dan juga harus
belajar IELTS dan juga SAT supaya ketika kelas 12 baru naik kelas 12 udah langsung bisa ngambil IELTS-nya atau SAT-nya. Nah, terus apalagi tadi Kak Azra mau ngomong apa ya? Oh ya, untuk raport kenapa Kak Azra bilang jor-joran di kelas 11? Karena waktu kita daftar, kalau kita daftar perguruan tinggi luar negeri di kelas 12 semester 1, berarti kan kita nggak punya raport kelas 12 kita. Jadi yang kita masukin hanya ada raport kelas 10 dan kelas 11 gitu. Jadi kelas 12-nya tuh nggak dimasukin sebenarnya. Jadi makanya harus jor-joran di kelas 11. Tapi bukan berarti di kelas 12 itu boleh malas-malasan, karena nanti rapotnya bakal diminta kalau misalnya teman-teman udah keterima nih, keterima kampusnya. Terus mau masuk kampus itu mereka minta dapat kelas 12 teman-teman. Jadi tetap harus kayak bagus juga. Cuma nggak akan dilampirin di pas daftar gitu. Semoga menjawab ya Aurel. Oke, terima kasih Kak Aurel. Semoga terjawab. Oke, mungkin ini yang raise hand yang terakhir ya. Oke, buat Kak Faliha, dipersilakan. Oh, oke Kak. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Terdengar. Oke. Mungkin aku lebih pengen tanya soal UBC-nya ya Kak. Aku sebenarnya juga tertarik buat mendaftar di UBC dan sempat search juga beasiswa-beasiswa yang dipunya sama UBC. Nah, yang aku tahu cuma ada 2, MC Current Leader sama Vantage One. Nah, kalau boleh tahu, kakak sendiri dapat awardnya itu dari beasiswa UBC yang mana, dan juga boleh mungkin kakak spill tipis soal soal wawancara dari beasiswa tersebut. Gitu. Mungkin pertanyaannya atau cara kakak menghadapinya gitu Kak. Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi sesuatu yang sangat menarik tentang beasiswa kakak adalah kakak tidak ada beasiswa. Jadi kayak tidak ada beasiswa, tidak ada wawancara. Jadi kayak tiba-tiba langsung keterima gitu. Jadi kayak kak tips wawancara, aku juga nggak tahu, aku soalnya nggak diwawancara. Jadi gitu, jadi kayak unik banget, kayak tiba-tiba daftar terus keterima gitu. Tapi tadi udah keren juga, udah tahu beberapa beasiswa di UBC. Ini Kak Azra ada PPT-nya, PPT lain. Ini adalah beasiswa UBC yang ada. Jadi beasiswa UBC itu kayak international scholarship lah, apalah gitu ya namanya. Nah, dia tuh ada 4 beasiswa teman-teman. Jadi yang pertama yang tadi udah disebutin ya, tadi ada Karen McLean International Leader of Tomorrow. Jadi untuk kayak mahasiswa yang, ini boleh di screenshot aja teman-teman kalau misalnya teman-teman butuh. Untuk yang punya jiwa kepemimpinan yang kuat. Terus ada Donald bla 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 segala macam ini kita nggak bisa masuk ya teman-teman, karena ini untuk mahasiswa yang dari wilayah dengan perang gitu. Jadi kita coret yang kita bisa daftar adalah Karen McLean International Leader. Jadi udah ada namanya ya, leader, jadi pemimpin. Terus yang kedua International Impact Award yang berfokus pada isu keberlanjutan, perubahan iklim dan sosial, inklusivitas dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah Vantage Award yang tadi udah disebutin juga. Jadi untuk mahasiswa yang bahasa Inggrisnya itu belum memenuhi syarat bahasa Inggris apa segala macam. Jadi kayak 1 tahun untuk belajar bahasa Inggris dulu baru masuk UBC. Kalau nggak salah kayak gitu yang Vantage ini. Nah, ini ada 3 yang bisa kita dapat kalau bisa kita daftar, tapi kita tuh ketika daftar kita nggak tahu kita mau daftar yang mana. Jadi kita daftarnya itu 1 kali daftar. Nanti kalau misalnya kita keterima, baru mereka tuh kasih title beasiswa kita gitu. Tapi sebenarnya judulnya sama, ini beasiswa internasional UBC International Award. Nah, tapi dibagi jadi 4 kategori. Kita nggak bisa milih kita bakal jadi yang mana. Kalau kita keterima, kita bakal dapat salah satu dari 3 ini gitu. Nah, Kak Azra dapat ya International Impact Award. Jadi untuk mereka yang berfokus pada keberlanjutan, perubahan iklim dan keadilan sosial. Kayak gitu. Makanya Kak Azra nulis banyak esai tentang pengalaman sosial Kak Azra. Dan akhirnya dapetnya International Impact Award. Alhamdulillah. Kayak gitu. Semoga menjawab ya. Kak, boleh tanya lebih detail sedikit lagi? Oh ya, boleh. Berarti yang tidak ada wawancaranya itu cuma di International Impact Award atau yang lain juga ada ya, Kak? Semuanya nggak ada wawancaranya. Jadi kita daftar, langsung esai,
Terus nanti kalau kita dapat email, terus langsung ada namanya, nama beasiswa yang kita dapat gitu. Jadi Oh, sebenarnya beasiswa itu sama, tapi title-nya aja yang beda gitu. oke Kak, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, terima kasih Valia pertanyaannya. Semoga terjawab. Oke, oke, Miss Azra, ini ada beberapa teman-teman yang bertanya di kolom chat. Apakah perlu saya bacakan atau langsung Miss Azra eksekusi begitu? Oh, boleh, boleh. Eh, aku bacain, Bu. Aku ini kali ya, Kak, aku pilih gitu kali ya. Oke, boleh, boleh. Oke. Terima kasih, Miss. Ya, makasih juga, Kak. Ini ada lucu banget partnernya Kak Izati Rifkah ya. Iya lagi, kok kamu tahu sih? Iya, aku partnernya Ica, teman-teman. Aku Jadi, sepupunya, Kak. oh iya, kamu sepupunya. Oh my God. Iya, dia bestie aku, teman-teman. Em, Oke, untuk minta surat rekomendasi itu ke sekolah gimana? Jadi kalau misalnya teman-teman, jadi gini, untuk daftar daftar beasiswa itu kebanyakan kita tuh diminta untuk surat rekomendasi. Biasanya itu minimal ada dua atau mungkin tiga ya. Kalau tiga itu berarti satu dari kepala sekolah, satu dari guru akademik, satu dari guru konseling atau guru BK. Nah, itu berarti teman-teman bisa langsung komunikasikan ke gurunya. Nah, guru akademik itu gimana? Teman-teman coba aja ke guru yang misalnya teman-teman ini mau ambil jurusan apa. Misalnya kalau Kak Azra mau jurusan ekonomi, ya udah Kak Azra datengin guru ekonomi. Kalau teman-teman mau jurusan misalnya kedokteran, ya udah datengin guru biologi. Jadi kayak sesuai dengan jurusan yang teman-teman inginkan dan kira-kira guru mana yang baik sama teman-teman kayak gitu. Bukan baik sih, maksudnya kayak yang tahu teman-teman tuh seperti apa. Karena mereka tuh harus memberikan kayak kalian ini murid yang seperti apa dan lain-lain segala macam gitu. Nah, apakah ribet atau enggak? Ini tergantung sama sekolahnya teman-teman ya. Apakah mereka itu bagaimana apakah mereka sering atau enggak gitu membuat surat rekomendasi apa segala macam. Kalau misalnya mereka memang sudah kebiasa buat surat rekomendasi, harusnya sih nggak lama ya, tapi bisa di spare waktu kayak 2 minggu mungkin ya teman-teman untuk kayak nanya ke gurunya. Jadi jangan, Bu, deadline besok, saya butuh hari ini. Nggak bisa juga, karena kan mereka butuh nulis juga gitu kan. Mereka butuh nulis, mereka butuh mikir mau nulis apa, dan butuh meluangkan waktu juga. Jadi siapkan waktu setidaknya 2 minggu untuk nanya ke sekolah dan langsung datengin ke gurunya masing-masing. Terus selanjutnya Kak ada minimal IPK atau nilainya atau enggak? Enggak ada ya teman-teman. Jadi kalau beasiswa itu mereka tuh sebenarnya nggak melampirkan ada minimal-minimal nilai rapot kita. Yang ada minimalnya itu adalah nilai IELTS ya teman-teman. Kayak 6,5 atau 6 atau 7 gitu. Itu ada. Tapi kalau nilai rapot itu nggak ada, IPK juga nggak ada. Tapi ya biasanya sih banyak orang yang ngomong jangan di bawah 80 rata-ratanya. Kayak gitu. Hmm, terus apa lagi ya? Em, Kak, esai uni beasiswa harus pakai bahasa Inggris? Iya, kalau misalnya kebanyakan pasti pakai bahasa Inggris. Maksudnya pakai bahasa Indonesia kan mereka nggak ngerti. Bahkan rapot-rapot kita juga nanti pas di submit juga harus pakai bahasa Inggris, teman-teman. Jadi rapot nanti harus minta juga ke sekolah, Bu, Pak, saya mau yang bahasa Inggris, transkrip pakai bahasa Inggris. Terus nanti mungkin ada beberapa dokumen yang teman-teman harus terjemahkan di penerjemah tersumpah gitu. Misalnya kayak akte lahir teman-teman atau ijazah teman-teman yang pakai bahasa Indonesia itu harus ditranslate semua ke bahasa Inggris. Kak, kalau McGill University dekat UBC atau enggak? McGill enggak deket deh kayaknya. Karena Kanada itu gede banget ya teman-teman. Walaupun isinya es semua ya. Tapi nggak dekat gitu. Nggak pada deket-deketan. Itu. Tapi kalau kondisi musim di sana gimana? Jadi kalau di Kanada itu, bahkan ya teman-teman, orang kulit putih itu sebenarnya bukan orang asli Kanada loh. Jadi orang kulit putih juga sebenarnya pendatang ke Kanada. Jadi orang asli Kanada itu sukunya itu ada tiga kalau nggak salah ya. Pokoknya ada suku yang kayak Amerika. em, Terus habis itu suku yang di Antartika yang pakai bulu-bulu serigala itu juga orang asli Kanada, tapi bukan orang putih, orang asli Kanada itu. Jadi sebenarnya orang putih itu juga pendatang, teman-teman. Dan banyak juga orang Asia pendatang, orang India segala macam. Pokoknya semua orang tuh pendatang di sana. Karena Kanada itu luas banget, punya banyak lahan,
orangnya sedikit, jadi semuanya pendatang. Dan karena semuanya pendatang, itu tuh jadi nggak ada seorang yang superior di sana, gitu. Karena orang kulit putih pun mereka juga nggak bisa bilang itu tanah punya mereka, karena itu juga bukan punya mereka. Jadi kita tuh kalau misalnya kayak, saya kalau di Indonesia kita mau kegiatan itu kan kita bukan Pancasila, apa namanya, Indonesia Raya dulu gitu kan. Nah, di sana juga kalau kita mau sebelum kegiatan kita kayak ada kayak sedikit sedikit kata-kata pembuka atau pidato sedikit untuk kayak kita ini mengetahui, kita ini mengakui bahwa tanah ini bukan milik kita di sini hanya pendatang dan kita menghargai bahwa tanah pemiliknya adalah orang-orang indigenous gitu, orang asli gitu. Jadi nggak ada yang superior dan makanya semuanya saling menghormati kayak gitu. Jadi semua agama insya Allah aman. Oke, next. Misalnya deadline apply universitas sebelum nilai semester 5-nya keluar, kira-kira gimana, Kak? Iya, Kakak juga sebelum nilai semester 5 keluar kok. Dan mereka tahu kalau misalnya itu sebelum keluar. Jadi hanya submit rapot kelas 10 dan kelas 11 aja. Nanti nilai semester 5 dan semester 6-nya itu disubmitnya kalau kita udah keterima beasiswa, keterima kampusnya, dan kampusnya itu kayak meminta nilai kita gitu. Jadi itu nanti belakangan. Mereka bakal kayak email kita sendiri. Kak, izin bertanya, apakah butuh mentor untuk mempersiapkan berkas-berkas ke luar negeri? Lebih baik kalau ada mentor ya teman-teman, karena biar kita tahu apa yang kita harus lakukan. Gitu, Kak Azra sendiri pun juga pakai mentor. Oke, Kak, kalau udah kelas 12 baru mau ikut lomba volunteer masih bisa aja kan? Terus tabrakan juga dengan waktu TKA dan mau belajar IELTS. Nggak ada yang nggak bisa sih teman-teman. Kalau memang teman-teman mau meluangkan waktu dan mau berjuang juga pasti bisa. Tapi Kak Azra bisa hmm, apa namanya, kasih saran untuk fokusin bahasa Inggrisnya dulu aja. Fokusin bahasa Inggris, terus kalau ada waktu lomba atau volunteer, baru yang terakhir TKA. Kalau memang teman-teman pengen tembaknya luar negeri. Kalau memang masih jadi gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman tuh ada dari luar negeri sama dalam negeri, kalau luar negerinya itu masih di atas, ya teman-teman fokusin luar negerinya. Kalau udah selesai baru urusin yang dalam negeri. Kalau misalnya kebalik, dalam negeri dulu baru luar negeri, berarti fokusin dulu dalam negerinya. Kalau misalnya udah selesai baru luar negeri. Kalau Kak waktu itu, Kak pengennya luar negeri baru dalam negeri. Jadi Kak itu selesaiin dulu semua yang luar negeri di semester 1, baru di semester 2, Kak inget banget, Kak tuh baru mulai belajar UTBK ya, bener-bener kayak baru mulai belajar UTBK itu di bulan Januari, udah mau Februari gitu, bener-bener baru tahu nih UTBK subtesnya isinya apa aja gitu. Bukan karena Kak malas, tapi karena memang Kak punya prioritas lain yang Kak lebih inginkan. Tapi Kak nggak boleh juga melupakan backup plan cadangan Kak gitu. Jadi tetap belajar UTBK di semester 2. Kak belajar bahasa Inggris dari basic itu mulainya dari mana ya? Dari nonton bahasa Inggris, dengerin lagu bahasa Inggris, buku bahasa Inggris gitu. Oh, jadi pas daftarnya in general gitu, iya kah ya? Kah ya kak? Result dapat apanya nanti dikasih tahu. Iya, jadi waktu daftar beasiswanya Kazra, itu kita nggak tahu kita mau daftar beasiswa yang mana ya teman-teman. Nanti kalau misalnya udah keterima, baru kita dapat title beasiswanya. Kak, transkrip raport apakah harus penerjemah tersumpah atau bisa menggunakan bantuan AI? Harus penerjemah tersumpah teman-teman. Jadi ada kayak tanda tangan dari penerjemah tersumpahnya, apa segala macam gitu, ada sendiri. Tapi yang di transkrip, yang di translate itu dokumen-dokumen legal sih teman-teman. Kalau misalnya raport, transkrip sekolah, yang makanya dari sekolah, kalau memang bisa minta pakai bahasa Inggris sama sekolah, minta pakai bahasa Inggris saja sama sekolah. Karena kalau sekolah udah mengeluarkan bahasa Inggris, nggak harus ditranslate lagi. Tapi kalau misalnya kayak akte lahir, KTP, terus ijazah waktu SMP misalnya gitu kan, itu kan nggak ada bahasa Inggrisnya, itu teman-teman harus pakai penerjemah tersumpah. Izin bertanya, jika mendaftar beberapa beasiswa atau kampus, apakah surat rekomendasi juga dibuat sesuai jumlah beasiswa atau cukup 1 atau 2? Nah, ini bagus banget pertanyaannya. Dibuat sesuai yang kita daftar. Jadi, per kampus itu beda-beda. Jadi, misalnya nih Kak Azra mau daftar ke UBC, Kak Azra butuh 3 surat rekomendasi, ya udah guru A, B, C, sama C. Nanti Kak Azra mau daftar ke kampus lain, ya udah minta lagi gitu. Karena beda-beda, gurunya juga harus menyesuaikan. Karena kan belum tentu kita daftar jurusan yang sama di kampus yang kita mau daftarkan. Bisa aja Kak Azra daftar ke UBC, jurusannya filosofi politik ekonomi, tapi kalau Kak Azra daftar ke sini jurusannya ekonomi doang. Kalau Kak Azra daftar ke sana, jurusannya beda lagi, internasional, HI misalnya gitu, hubungan internasional. Jadi beda-beda. Dan juga yang diminta juga beda-beda sama
kampusnya. Jadi harus dipersiapkan setiap kampus. Kak, untuk taman apply beasiswa dan universitasnya itu kapan ya, Kak? Ini beda-beda ya setiap kampus, jadi boleh dilihat dulu kayak mau daftar apa, kampusnya apa, beasiswanya apa, dilihat dulu, terus nanti di list deadline-nya semua, ditaruh di tempat, di tabel. Di satu tabel, beasiswanya apa, deadline-nya apa aja yang dibutuhin gitu. Di list semua, jadi jelas, kekumpul semua gitu. Itu saran Kak Azra. Karena setiap kampus negara itu beda-beda deadline-nya. Tapi kalau misal luar negeri itu dimulainya dari kelas 12 semester 1, teman-teman. Oh, bisa sharing terkait timeline. Oh, bisa. Kalau timeline beasiswa ke Azra. Ntar Kak Azra cari dulu ya. Hmm, hmm, hmm. Kayaknya ada deh. Oh, ini dia. Ini PPT-nya udah PPT agak lama ya, teman-teman. Tapi seharusnya masih sekitaran yang sama. Ini ya teman-teman, ini langsung di screenshot aja. Jadi pertengahan September itu teman-teman udah bisa buat akun dan milih ketujuan kampus mau Vancouver atau Okanagan dan jurusannya. Akhir September itu kita udah harus hubungin guru-guru yang mau nulis soal rekomendasi. Awal Oktober buat akunnya, ngisi formulir pendaftaran. Pertengahan Oktober selesaiin semua esainya. Terus November itu deadline-nya. November tengah itu deadline beasiswanya. Terus Desember 1 itu deadline kampusnya. Jadi daftarnya 2 kali teman-teman. Satu daftar beasiswa, satu daftar kampus. Terus nanti bulan Januari kan kalau Kak Azra kemarin ada email-email tentang kayak dokumen yang harus Kak Azra lengkapin, kayak misalnya rapot semester 5 lah, terus IELTS lah gitu, segala macam. Nanti pengumumannya tanggal April, tapi nggak usah ditunggu sih teman-teman, karena kayak tiba-tiba ada emailnya gitu. Bukan satu hal yang kayak misalnya UTBK, SNBP ada kita lihat buka pengumuman gitu, enggak kalau beasiswanya Kak Azra ini. Ini boleh di screenshot aja teman-teman. Terus ini juga bisa di screenshot, ini adalah dokumen yang harus disubmit kalau untuk beasiswanya Kak Azra. Ini nomination form ini dari kepala sekolah, reference form ini dari guru, application form ini biodata kita, program of study itu kita milih mau jurusan apa, esai dan kurikuler, masukin esai-esai kita dan juga ekstrakurikuler kita, kegiatan kita sama SMA, terus tanda tangan, terus submit gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya tadi ya, Kak Azra udah kasih tahu aplikasi apa yang harus apa, dokumen apa aja yang harus disubmit. Itu tadi yang Kak Azra share adalah bentuknya seperti itu. Kalau misalnya daftar beasiswanya Kak Azra, mana nih tadi Kak Azra share lagi. Bisa di screenshot aja teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Untuk mentoring, iya. Jadi itu kayak les gitu. Jadi teman-teman bisa cari lembaga-lembaga mentoring untuk beasiswa ke luar negeri. Jadi punya kayak guru gitu. Jadi bayar guru. Berarti nanti prioritasnya misal tetap di luar negeri, tapi juga tetap harus fokus SNBT, SNBP. Iya. Kalau gini, kalau teman-teman, hmm, kalau kasusnya Kak Azra itu tidak akan keluar negeri kalau nggak Azra nggak dapat beasiswa. Kalau misalnya kasusnya teman-teman itu keluar negeri nggak pakai beasiswa nggak apa-apa, ya ya udah nggak usah persiapan dalam negeri, karena pasti anyway bakal keterima di luar negeri gitu kan. Yang berat kan adalah beasiswanya. Nah tapi kalau Kak Azra tidak akan keluar negeri kalau misalnya nggak dapat beasiswa. Jadi kalau misalnya itu kan berat kasusnya. Jadi Kak Azra tetap harus kuliah dong. Kalau misalnya walaupun Kak Azra nggak dapat beasiswa. Jadi Kak Azra akhirnya tetap persiapan SNBP dan juga SNBT. Nah, SNBP itu gampang aja teman-teman. Kalau teman-teman memang sudah lomba-lomba dari awal, em, pasti kayak kalau teman-teman targetnya ke luar negeri beasiswa dan kampus top dunia, daftar SNBP itu gampang aja karena pasti lombanya teman-teman punya, terus rapotnya teman-teman punya, apa segala macam. Jadi itu bukan suatu hal yang kayak harus banget teman-teman khawatirkan. Kalau misalnya memang target teman-teman udah lebih tinggi, pasti target yang uh, SNBP pasti bisa kecapai. Dan untuk SNBT, menurut Kak Azra, SNBT bisa belajar di semester 2 kelas 12 aja sih, bukan suatu hal yang terlalu harus dari kelas 10 banget, karena kan SNBT itu bukan hal yang nggak bisa dibilang gampang, tapi bukan pelajaran juga kan, itu kan cuma tes-tes yang bisa dibelajarin 3 bulan aja.
Berarti kalau untuk IELTS-nya di-apply bareng sama beasiswa, IELTS-nya itu IELTS kan tes ya. Jadi tes IELTS dulu, kalau udah ada hasil IELTS-nya baru dimasukin ke si beasiswanya atau ke application form untuk kita mau ke beasiswa kampus gitu. Jadi makanya IELTS-nya itu harus buru-buru teman-teman supaya kelas 12 semester 1 itu udah punya sertifikat IELTS-nya. Nggak apa-apa aja kan Kak minta bantuan AI untuk susunin plan-plan kampus yang mau aku usahain. Karena plan luar negeri plan terakhir aku kalau misalnya SNBP, kalau misalnya nggak keterima, ya nggak apa-apa banget, nggak apa-apa kalau misalnya kita minta AI apa segala macam untuk buatin gitu. Karena kan itu kan buat kita pribadi ya, itu tools yang membantu kita gitu. Dan kalau ambil jurusan pariwisata yang harus dinaikin mapa sekolah apa aja ya Kak? Sebenarnya mereka nggak terlalu yang gitu-gitu banget sih kayak SNBP di Indonesia. Nggak terlalu yang kayak oh harus naik terus, nggak boleh naik turun, mapel yang ini harus bagus, mapel ini pendukung, nggak terlalu gimana-gimana gitu. Ada lagi teman-teman, sepertinya sudah habis. Oke, aku kembalikan lagi. Oh, ada lagi. Gimana untuk siswa yang lintas jurusan, Kak? Misalnya mau daftar IPA ya berarti rapotnya harus ada IPA-nya gitu sih. Misalnya mau daftar IPS ya rapotnya harus ada IPS-nya. Gitu sih setahu Kak Azra ya. Um, tapi kan kalau misalnya kurikulum sekarang udah ada IPA IPS-nya kan nggak yang kayak cuma IPA cuma IPS doang. Itu gimana? Ya, tapi intinya kayak gitu. Kak, apakah cara mencari beasiswanya itu cari di GFirm atau kakak bagaimana caranya? Kakak cari sendiri di internet, terus Kak Azra buka sendiri ininya, apa namanya, websitenya. Terus daftar di websitenya. Gitu. Mungkin saran Kak Azra bisa ke teman-teman punya mentor sih ya, jadi kayak yang bisa ngarahin teman-teman gitu, kira-kira abis ini harus ngapain, daftar ini, daftar itu, segala macam. Oke, kalau nggak ada lagi, aku kembalikan aja ke Kanarira. Oke, thank you so much, Miss Azra. Luar biasa sekali. Teman-teman excited dan informasi dari Kak Azra sangat mudah diserap. Keren-keren. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri sesi kita pada pagi hari ini, kita akan dokumentasikan terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang masih off cam, dipersilahkan untuk on cam. Oke, aku tunggu. Oke, karena di sini ada beberapa slide ya, jadi aku coba hitung. Oke, ditunggu. Oke, kalau sudah siap, aku mulai menghitung. Oke. Oke, ini sebagai ikhtiar kita pada hari ini ya. Semoga suatu hari kita dapat berdiri seperti Kak Azra juga sampai ke Kanada. Oke, oke kalau gitu, oke aku hitung ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, slide pertama sudah, masuk ke slide kedua. Oke, satu, dua, tiga. Oke, masuk ke slide tiga. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Almost 100 people in this webinar. Oke, thank you so much kesempatan pagi ini. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Miss Azri yang sudah berkenan meluangkan waktu dan kesempatannya untuk bisa berbagi dan menceritakan segala pengalamannya. Gue gitu. Oke, ini sekedar informasi teman-teman. Ada yang bertanya, apakah ada webinar ke depan seperti ini lagi? Untuk itu, kita mengadakan webinar ini setiap seminggu sekali ya teman-teman. Webinar gratis dengan narasumber yang sungguh luar biasa. Nanti teman-teman boleh cek IG-nya English Banua dan gabung grup WhatsApp-nya di sana ya. Nanti bakal ada banyak narasumber yang sangat luar biasa. Seperti Kak Azra salah satunya. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman untuk hari ini. Terima kasih kepada Miss Azra. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. See you in the next event.